Kamu hanya mengalami kecelakaan mobil. Namun, itu memicu perhatian seluruh dunia. Militer Huaxia ngepung habis-habisan seisi rumah sakit. Elang botak bahkan nawarin sayembara 10 miliar dolar buat ngebunuh lo. Hanya karena pisau nano yang kamu kembangkan secara sembarangan saat-saat terakhir. Dalam operasi Guzheng Laut Cina Selatan, itu langsung memotong kapal induk elang. Saat ini, kamu terbaring di tempat tidur rumah sakit. Secara samar, kamu mulai memiliki sedikit kesadaran. Ada rasa lamban seolah-olah disuntik anestesi. Dan rasa sakit kehilangan. Tadi, setengah jam yang lalu, kamu berada di dalam perjalanan untuk memberikan pidato kelulusan, mengalami kecelakaan. Sangat disayangkan. Ini adalah seorang mahasiswa doktoral dari universitas negeri yang terhormat. Muda-muda udah mau mampus aja lu. Berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya pasrah pada takdir. Bahkan jika diselamatkan, itu akan sulit. Jangan menyerah. Tiap kali kita coba, memiliki kemungkinan untuk menyelamatkan satu nyawa. Dokter bedah utama memiliki tatapan yang jelas. Namun, tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan keringat saat berusaha menyelamatkan. Kamu merasa seluruh tubuhmu semakin dingin. Seolah-olah bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan hidupmu sedang menghilang. Tapi kamu tidak ingin mati. Kamu tidak rela menjadi anjing tua bagi dosenmu selama bertahun-tahun. Bekerja keras siang dan malam. Telah berhasil menerbitkan beberapa jurnal ilmiah. Namun terjatuh pada hari kelulusan ini. Sudahlah, Direktur Liu, usaha penyelamatan gagal. Diam. Aku merasa aku masih bisa diselamatkan. Kamu bahkan merasakan perspektifmu terpisah. Melihat dari atas, asisten dan perawat sudah menyerah. Hanya dokter bedah utama yang masih berusaha dengan penuh tanggung jawab untuk menyelamatkan. Tubuhmu sendiri tidak bisa memberikan reaksi apapun. Kamu mengutuk takdir seolah-olah sudah menjatuhkan hukuman mati untuk dirimu sendiri. Namun, keinginan untuk hidup yang kuat telah memicu kondisi aktivasi sistem. Sistem bertaruh nyawa untuk penelitian ilmiah telah diaktifkan. Hatimu bergetar, sistem anjing ini baru datang sekarang. Bertaruh nyawa untuk penelitian ilmiah, aku juga harus punya nyawa ini. Suku Zen Rikuu. Harapan hidup 8 jam. Hadiah pemula, waktu bangun pada hari itu 2 jam. Mendapatkan hadiah, akses ke bahan perpustakaan Universitas Negeri. Mendapatkan hadiah, kemampuan penelitian tingkat akademisi Changjiang. Mendapatkan proyek penelitian, pisau nano. Setelah menyelesaikan proyek penelitian dan dapat dipublikasikan, akan mendapatkan peningkatan harapan hidup yang sesuai. Meskipun hanya 8 jam, kamu tetap sangat bersemangat. Karena bisa memberikan 8 jam. Itu berarti mungkin 80 jam. 800 jam bahkan lebih lama. Dan jika menyelesaikan tugas sistem, maka bisa mendapatkan peningkatan harapan hidup. Tapi aku hanya memiliki harapan hidup total 8 jam. Dan itu karena kecelakaan mobil. Ditambah dengan gejala pendarahan internal untuk diteliti. Meskipun telah mendapatkan kemampuan penelitian yang disebut-sebut sebagai akademisi Changjiang. Tapi pisau nano adalah teknologi yang ada dalam novel. Sistem, apakah kamu serius? Apakah benar ada orang yang bisa dalam beberapa jam hanya mengandalkan simulasi otak dan menyelesaikannya? Saya sebelumnya tidak pernah melakukan penelitian di bidang ini. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemahaman yang mendalam. Jika ingin saya mati, bisa lebih langsung. Kenapa harus berbelok? Masih harus menderita selama 8 jam lagi. Laboratorium penelitian tingkat akademisi Changjiang telah dimulai. Tuan rumah dapat mewujudkan semua data produk yang diperlukan. Begitu inang masuk waktu hibernasi wajib, laboratorium akan ditutup secara otomatis. Waktu bangun yang tersedia saat ini, 2:59. Badanmu nongol gitu aja di acara dongeng ilmiah. Di dalam ruangan dan anggota tubuh dapat bergerak tanpa cedera. Kamu tanpa ragu langsung terjun ke meja penelitian. Harus mencapai hasil dalam waktu 3 jam. Tidak, harus 2 jam 30 menit. Dalam setengah jam yang tersisa, kamu harus membangunkan tubuhmu dan menyampaikan hasilmu untuk divalidasi. Bisa dibilang benar-benar berpacu dengan waktu. Tidak boleh membuang 1 detik pun. Tidak peduli seberapa absurd permintaan yang diberikan sistem. Namun, tetap ada sedikit harapan. Kamu tidak ingin mati dan juga tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Maka bertaruh nyawa untuk penelitian ilmiah. Teman, seumur hidupmu memang untuk ini. Segera, kamu mencari semua jurnal ilmiah tentang bahan nano. Dan harus dilakukan dengan sangat cepat. Menyaring untuk menemukan apa yang kamu butuhkan. Untuk membantu menyelesaikan penelitianmu. Untungnya, Universitas Negeri memang memiliki laboratorium penelitian nano terbaik di dunia. Perpustakaan yang kamu dapatkan bisa dengan cepat mendapatkan banyak jurnal penelitian. Di ruang operasi, dokter bedah utama Liu Ruyan tampak serius.
Sebagai bintang baru yang muncul di bidang kedokteran darurat, dia telah menerima banyak penghargaan baik di dalam maupun luar negeri. Namun kali ini, gambarnya menjadi suram. Satu nyawa tidak berhasil diselamatkan. Dokter dan perawat lain di ruang operasi sudah terjebak dalam keheningan. Mereka tahu Liu Ruyan telah berusaha sekuat tenaga. Namun, keadaan Lu Yu memang terlalu rumit. Direktur, cepat lihat. Perawat tiba-tiba membelalak melihat alat pengukur. Upaya penyelamatan dinyatakan meninggal. Data sudah nol selama 3 menit. Mesin tiba-tiba kembali berfungsi. Liu Ruyan terlihat cerah, biasanya dingin. Ekspresinya juga tidak bisa menahan kegembiraan. Pasien pulih detak jantung dan tanda-tanda vital. Gelombang otak pasien berfluktuasi secara abnormal. Keajaiban. Kehendak hidup pasien menciptakan keajaiban. Aku sudah tahu. Perawat berkata dengan keras. Namun, situasinya tetap berbahaya. Segera lakukan penyelamatan. Liu Ruyan seolah kembali pada dirinya sendiri. Saat pertama kali melakukan operasi. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang. Ini adalah profesionalismenya. Dia tidak akan membiarkan karena dirinya. Masalah menyebabkan kematian pasien. Semua orang di ruang operasi menahan napas sebisa mungkin untuk menghapus luka di tubuhmu. Sebenarnya, seperti apa kekuatan kehendak untuk bertahan hidup yang bisa membuat pasien bangkit kembali setelah 3 menit jantung berhenti. Yang lainnya tergantung pada pasien itu sendiri. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam dan menunduk fokus. Setelah menjahit, dia memperhatikan perubahan data dengan seksama. Bahkan tidak berani bernapas keras-keras. Takut ada kesalahan yang menyebabkan Lu Yu mengalami perubahan. Bebas. Pasien sudah sadar. Jiang Yan berdiri di luar ruang operasi, cemas dan bingung. Baru saja beberapa waktu lalu kalian masih berbicara lewat telepon. Berjanji untuk pergi ke sidang kelulusan bersama. Terhadap kakak senior ini, dia banyak membantunya. Dia selalu memiliki perasaan suka dan sedikit rasa kagum. Musibah yang tiba-tiba membuat hatinya terikat di dalam ruang operasi. 10 menit yang lalu, dokter sudah mengeluarkan surat peringatan kritis. Memikirkannya membuat matanya berair. Nasib kakak senior terlalu menyedihkan. Jelas berasal dari panti asuhan. Namun, dia berhasil masuk universitas negeri berkat usaha kerasnya. Dan bahkan diizinkan untuk melanjutkan studi sebagai mahasiswa doktoral. Konon, sekolah sudah bersiap untuk mempertahankannya di kampus. Namun, dalam sekejap, dia mengalami kecelakaan mobil dan ditemukan mengidap kanker pankreas ganas, hidupnya dalam bahaya. Nasib buruk memang sering menimpa orang-orang malang. Mengapa nasib kakak senior Lu begitu menyedihkan? Saat itu, pintu ruang operasi tiba-tiba terbuka. Permisi, siapa yang bernama Jiang Yan? Dokter dengan serius memandang Jiang Yan. Saya. Bagaimana keadaan kakak senior saya? Dokter menggelengkan kepala dengan berat. Kondisinya sekarang sangat kritis. Meskipun sudah diselamatkan, dia masih menghadapi bahaya. Sekarang pasien sudah sadar dan ingin bertemu denganmu. Jiang Yan merasakan getaran di hatinya. Cuma gue doang yang bisa ngobrol sama senior pas dia sekarat. Apakah ini saat-saat terakhir yang harus disampaikan oleh kakak senior? Dia merasa beban di pundaknya berat. Dia tidak tahu apakah dia bisa memikulnya. Tapi apapun itu, dia harus melakukannya. Masuk ke ruang operasi, bau antiseptik yang menyengat. Semua itu tidak bisa menyembunyikan bau darah. Lu Yu terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Hanya dada yang sedikit bergetar yang membuktikan dia masih hidup. Jiang Yan merasakan perih di hidungnya dan air mata mulai menetes. Kamu sudah datang. Mata lu meremelek susah banget, tangan juga. Tanganmu bergetar saat menggenggam tangan Jiang Yan. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya tidak ada yang tidak sakit. Seolah-olah tulang-tulang di tubuhnya dipukul satu persatu. Juga seperti ada 10.000 semut menggigitnya, terlalu sakit. Melihat Jiang Yan, wajahmu langsung ceria. Kamu tahu waktu kamu tidak banyak, harus segera menyelesaikannya. Hanya dengan cara ini, sistem anjing bisa memperpanjang hidupnya sendiri. Hanya Jiang Yan yang bisa membantumu. Kakak, apakah ada yang ingin kau katakan? Beritahu aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Jiang Yan menahan tangisnya dan berkata. Dokter dan perawat di ruang operasi merasakan getaran di hati mereka. Apakah ini adalah pesan terakhir dalam hidup? Pergi ambil komputernya, aku ingin melakukan penelitian. Lo ngemeng sambil nahan mangkel. Terus ngos-ngosan kayak abis lari maraton. Satu kata seolah menghabiskan semua tenaga. Kau harus istirahat dan sembuh terlebih dahulu. Kita masih punya banyak waktu untuk penelitian di kemudian hari. Jiang Yan segera menggelengkan kepala, air matanya semakin banyak. Benar, hanya dengan hidup, kau punya kesempatan untuk melanjutkan penelitian. Sekarang, berbicara saja sudah sulit, bergerak sedikit pun sangat menyakitkan. Kau harus memastikan kesehatanmu terlebih dahulu.
Di mata Liu Ruyan yang tenang, ada sedikit gelombang. Dia sudah terbiasa dengan hidup dan mati. Hanya keberhasilan operasi yang bisa memicu emosinya. Keberhasilan itu dapat membangkitkan emosinya. Melihat dirimu saat ini, seolah-olah dia tersentuh sejenak. Permukaan danau yang tenang pada akhirnya menimbulkan ria kecil. Orang yang bisa begitu fokus pada akademik sangat sedikit. Dalam keadaan ini, dia masih memikirkan penelitian. Memikirkan hasil penelitiannya sendiri. Di dunia akademi sekarang, orang seperti ini sangat langka. Takdir seringkali cemburu pada bakat. Sebuah kata muncul di benaknya. Kamu menahan rasa sakit dan menggeleng perlahan. Aku tahu tubuhku sendiri. Takutnya, waktuku tidak banyak lagi. Namun, mati seperti ini bukanlah yang aku inginkan. Proyek ini sangat penting. Kami, para peneliti, seharusnya mati di jalan penelitian. Memberikan sisa tenaga terakhir untuk negara. Meskipun ucapannya terputus-putus dan bahkan pelafalannya tidak terlalu jelas. Namun, itu penuh dengan ketegasan dan dipenuhi dengan tekad. Tatapanmu penuh harap, padahal di dalam hati ingin sekali memukul. Setiap kata yang diucapkan adalah membuang beberapa detik waktu. Jika tidak segera berhasil, nyawa akan melayang. Ini, Jiang yang juga kebingungan dan segera melihat ke arah dokter yang menangani. Kau pergi ambilkan untuknya, jika tidak, dia hanya akan menyesal. Liu Ruyan menatapmu. Dia mengerti perasaan ini. Ini adalah penghormatan terakhir bagi mereka yang fokus di bidang penelitian ilmiah. Dia tidak percaya pada dirimu saat ini. Bisa bikin hasil yang bikin melongo kayak apa, ya? Kehilangan darah hingga setengah dari darahmu bukan milikmu sendiri. Kanker pankreas ditambah rasa sakit akibat kecelakaan. Bahkan jika obat bius sudah tidak berfungsi. Dapat berbicara dengan sadar saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Seperti yang kau katakan sendiri. Anggaplah ini sebagai menyelesaikan keinginanmu. Sudah sampai pada titik ini, apalagi yang tidak bisa memuaskannya? Mendengar kata-kata ini, Jiang yang segera berbalik dan pergi. Setelah keluar dari ruang operasi, dia akhirnya menangis dengan keras. Di ruang operasi, dia tidak bisa mempengaruhi kakak senior, sekarang baru berani melepaskan. Kakak senior terlalu malang, tidak boleh membiarkannya pergi dengan penyesalan. Dia dengan tergesa-gesa mengambil komputer dan kembali. Bantu aku bangkit, aku masih bisa bekerja. Kamu tetap bersikeras untuk duduk meskipun ada larangan. Hanya dengan sedikit bergerak, kamu sudah terlihat kesakitan. Butir-butir keringat di dahimu jatuh satu persatu. Tapi tatapanmu penuh tekad. Jelas ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun, dokter dan perawat yang hadir sudah menutup mulut mereka. Bagi seseorang dengan cita-cita yang mulia seperti ini, yang terlepas dari selera rendah, menutup mulut adalah bentuk penghormatan terbesar baginya. Untungnya, di laboratorium dengan kemampuan penelitian tingkat akademisi Changjiang, semua latihan sudah diselesaikan, dan ada cukup informasi dan kemajuan pesat. Kemampuan penelitian untuk membantu. Sekarang yang perlu dilakukan adalah membentuk dalam pikiran. Data sedang ditransfer ke komputer. Dan proses ini hanya bisa dilakukan dengan kedua tanganmu. Secara spesifik, itu adalah 2 jari. Karena jari-jari lainnya sudah terlalu sakit untuk digerakkan. Hanya 2 jari telunjuk yang bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Lu Yu. Kamu mengetik satu persatu dengan jari telunjukmu. Seluruh ruang operasi sunyi senyap, hanya ada suara isakan lembut Jiang Yan. Melihat pemandangan ini, dokter dan perawat merasa hormat. Mereka tidak tahu apa yang kamu tulis. Bahkan jika itu hanya menulis 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu sudah layak mendapatkan penghormatan ini. Bagi dirimu saat ini, itu sudah. Sakitnya sampai membuat pandanganmu sedikit kabur. Bola matamu dipenuhi dengan pembuluh darah. Bahkan saat menarik napas, kamu bisa merasakan nyeri di dalam organ dalammu. Sistem sialan, biarkan aku hidup. Sebuah rencana desain pisau nano untuk sistem yang lengkap sedang perlahan terbentuk di komputermu. Dan pada saat ini, Jiang Yan yang memperhatikan sudah membuka lebar matanya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sepertinya memang benar seperti itu. Kakak Lu Yu benar-benar menyelesaikannya. Tunggu. Nanoblade apaan tuh? Ini terlihat seperti senjata khusus. Kakak Lu Yu, bukankah kamu dari jurusan matematika? Begitu melihat nama ini, Jiang Yan sudah memastikan bahwa pikiran kakaknya sudah mulai berhalusinasi. Seseorang dari jurusan matematika bisa berpindah bidang. Udah nemplok ke senjata aja. Dan juga memiliki elemen nano. Apakah kamu mengerti tentang bahan nano? Tidak ada orang yang tidak berpindah bidang dalam penelitian. Tapi biasanya masih berkaitan dengan bidang mereka. Inspirasi yang muncul secara tidak sengaja. Dan juga memerlukan akumulasi yang bertahap seiring waktu. Mana ada orang seperti kamu yang muncul begitu saja di bidang lain? Hanya saja ini adalah wasiat terakhirmu. Pada saat itu, dia juga pasti tidak akan mengganggu.
Dokter dan perawat di samping juga tidak mengerti baris-baris itu. Data dan kondisi pembuatan pisau nano. Tapi tidak ada yang menganggap serius sesuatu yang mungkin dibuat oleh seseorang yang kesadarannya kabur. Jangan menganggap serius apa yang dibuat oleh orang yang sembrono. Terharu itu satu hal, tetapi penelitian ilmiah tidak mengenal emosi. Hanya angka dingin dan mekanis. Bahkan jika salah satu angka atau satu titik desimal, itu bisa menyebabkan kegagalan total. Ketika kamu mengetik huruf terakhir, rasanya benar-benar seperti kesadaranmu akan ditarik keluar. Bibirku sampai berdarah untuk tetap terjaga. Selamat, bro. Data lo udah kelar nih. Verifikasi analisis kelayakan telah disetujui. Ada sedikit senyum di wajahmu. Akhirnya selesai tanpa kesalahan. Tapi segera setelah itu, sebuah baris teks dari sistem membuat senyummu membeku di wajahmu. Silakan buat hasil kelayakan atau terbitkan jurnal dan dapat diverifikasi kegunaannya. Setelah hasil verifikasi disetujui, tuan rumah akan mendapatkan hadiah umur. Seandainya sistem anjing itu memiliki bentuk fisik, pasti akan kutarik keluar dan hancurkan. Jadi, kamu suka mengintimidasi orang yang jujur, ya? Waktu terjaga yang tersisa, 9 menit 58 detik. Hanya tersisa 10 menit terakhir untuk terjaga. Waktu hidup yang tersisa hanya 5 jam 10 menit. Artinya, meskipun hidup hanya ada 5 jam, hanya bisa pasrah pada takdir. Jurnal ilmiah terkemuka biasanya adalah para tokoh akademis yang menjadi editor pengulas. Tapi para tokoh itu tidak punya banyak waktu untuk selalu melihat naskahmu. Jika beruntung, hasilnya mungkin keluar dalam beberapa hari. Jika tidak beruntung, bahkan bisa 10 hari atau setengah bulan. Selain itu, banyak jurnal yang menerapkan sistem review ganda. Jangan katakan 2 tokoh sekaligus untuk mempercepat jalur hijaumu. Bahkan jika dalam waktu terpendek selesai dalam beberapa hari, itu juga harus beberapa hari setelahnya. Waktu itu, gue mungkin udah puluhan kali. Kamu tiba-tiba teringat sebuah tempat. Laboratorium Nano di Universitas Negeri. Juga salah satu laboratorium nano terbaik di dunia. Jika bisa berada di sini, maka masih ada kesempatan. Tapi, apakah Jiang Yan benar-benar bisa mengajukan analisis kelayakannya? Apakah laporan dan model simulasi data sudah diserahkan? Apakah mereka akan menganggapnya serius? Kamu hanya tahu ini mungkin adalah kesempatan terakhirmu. Tolong bantu saya untuk menyerahkan ke Laboratorium Penelitian Nano di Universitas Nasional. Kamu melihat Jiang Yan dengan serius menyerahkan komputer. Diserahkan ke tangan Jiang Yan. Ini bukan hasil penelitian. Ini adalah nyawamu. Melihat Jiang Yan yang panik mengangguk tanpa arah. Sepertinya dia belum menyadari pentingnya dokumen ini. Pentingnya penyerahan ini membuatmu panik. Kamu ingin bangkit tetapi menyebabkan batuk hebat. Rasa sakit yang ditarik ke luka hampir membuatmu pingsan. Kamu menggigit gigi dan menggenggam tangan Jiang Yan dengan erat. Adik junior, tolong. Kamu mengeluarkan semua tenaga untuk mengatakannya. Kemudian kamu jatuh tegak di atas tempat tidur sakit. Wajah Jiang Yan pucat dan bingung. Berasa banget itu buku catatan di tangan beratnya nauzubillah. Dia tiba-tiba tersadar. Ini adalah wasiat kakak lu, dia harus menyelesaikannya. Jiang Yan memeluk komputer seolah-olah memeluk hal terpenting dalam hidupnya. Sama seperti hal terpenting dalam hidup. Dia berlari cepat keluar. Dia harus kembali ke Universitas Nasional. Dia harus pergi ke Laboratorium Penelitian Nano. Ini adalah segalanya bagi kakak lu. Segera lakukan pertolongan. Pasien pingsan. Liu Ruyan segera meminta semua dokter dan perawat untuk bergerak. Saat ini, kamu sebenarnya belum kehilangan kesadaran. Waktu sadar yang tersisa masih ada. Hitung mundur 1 menit terakhir. Tapi tubuhmu sudah tidak mampu untuk membuka matamu. Aku tidak mau pingsan. Aku masih bisa bertahan. Kamu melihat hitung mundur dengan mata terbuka 10-8. Jiang Yan, kamu harus berhasil. Kemudian, tanpa kendali, kamu sepenuhnya kehilangan kesadaranmu. Jam umur dalam pikiran Anda. Hanya tersisa 5 jam terakhir. Tim dokter dan perawat yang dipimpin Liu Ruyan sudah sekali lagi memasuki tahap pertolongan untukmu. Berbagai tabung cairan obat dan masker oksigen termasuk. Alat pengujian dan sebagainya dibuka sepenuhnya. Sementara itu, Jiang Yan sudah memegang laptopnya. Naik taksi dan langsung menuju Universitas Nasional. Bang Lu kudu tahan bantingnya. Jiang Yan menangis sambil memegang laptopnya, air mata mengalir deras. Akhirnya, hanya dalam waktu 30 menit, Jiang Yan berlari di depan pintu laboratorium nano. Belum sempat dia melihat keadaan pintu dengan jelas. Segera beberapa orang berpakaian hitam menghalangi jalannya. Hari ini sini gak terima tamu luar, cabut buruan. Sosok yang tinggi dan kekar penuh dengan rasa tekanan dengan nada yang mengandung peringatan. Tidak bisa. Gue kudu cabut ke lab nano sekarang. Saya memiliki hasil penelitian yang penting. Jika kamu tidak pergi, saya akan bertindak tegas padamu.
Orang berpakaian hitam itu mengernyitkan dahi dan berkata dengan nada tidak baik. Ini adalah hasil terakhir dari kakak senior saya. Kalian semua tidak bisa menghalangi saya. Si hitam main nyosor aja, motong obrolan Jiang Yan. Orang-orang lain segera bersiap untuk mengambil tindakan paksa terhadap Jiang Yan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba pada saat ini, seorang suara menghentikan tindakan orang-orang yang terlihat. Apa maksudmu dengan hasil penelitian terakhir kakak seniormu? Seorang pria tua berambut putih dengan penuh rasa tekanan berjalan mendekati Jiang Yan. Kakak senior saya hampir mati. Ini adalah hasil terakhir dan wasiatnya yang harus saya serahkan kepada laboratorium nano. Pria tua itu terlihat lebih tenang dan juga memberikan penghormatan terhadap orang-orang yang sepenuh hati terjun dalam penelitian ilmiah ini. Bahkan dia pun harus memberikan sedikit rasa hormat. Buka dan tunjukkan padaku. Seorang tua berkata. Jiang Yan ragu sejenak. Namun, dia bisa melihat bahwa pria tua itu yang berkuasa di sini. Terus, dengan berat hati, dia buka aja laptopnya. Pisau nano. Awalnya, pria tua itu tampak penuh perhatian. Namun, segera setelah itu, ekspresinya langsung berubah serius. Dia mulai mengerutkan keningnya semakin dalam. Perasaan Jiang Yan juga sangat gelisah. Dia tidak tahu apakah makalah Luyu ini penuh dengan kesalahan atau sama sekali tidak dapat dipercaya. Namun, dia harus mengumpulkan keberanian untuk menyerahkannya. Segitiga hitam mengarah ke kanan bahkan jika harus dimarahi, dia akan menerimanya. Bahkan saat ini, dia sudah siap untuk dimarahi. Segera panggil semua orang tua itu ke sini. Tiba-tiba si kakek mendongak, terus berbisik ngancem ke orang berbaju hitam di belakangnya. Jiang yang tertegun, apa maksudnya ini? Namun, dia melihat bahwa ekspresi pria tua itu menunjukkan sedikit. Dia dengan bersemangat menggenggam bahu Jiang Yan. Cepat, beritahu saya siapa kakak seniormu. Dia sekarang berada di mana? Jiang Yan langsung bengong. Melihat ekspresi pria tua ini, sepertinya dia tidak berpura-pura. Apa benar kakak senior lagi di ujung tanduk? Nih, telah menciptakan sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang sangat mengagumkan. Kakak saya bernama Luyu. Dia sekarang berada di rumah sakit. Jiang Yan berkata sampai di sini, matanya tidak bisa menahan. Mengungkapkan sedikit kesedihan. Ini mungkin adalah karya terakhir kakak. Di rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan mobil dan dalam keadaan kritis, mungkin tidak akan bertahan lama. Ini adalah sesuatu yang dia tulis meskipun menderita sakit. Jiang Yan berkata dan air mata mulai mengalir. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Belum lagi tentang kanker pankreas stadium akhir. Hanya dengan kecelakaan ini saja sudah cukup untuk membuat Jiang Yan menunjukkan reaksi seperti ini sudah tidak mudah. Dan kamu juga membuatnya merasa hormat. Ini adalah seorang peneliti yang murni. Orang ini mungkin tidak akan hidup lama. Bahkan sampai pada titik ini, dia masih tidak menyerah pada hasil penelitiannya. Saat-saat terakhir, dia masih memikirkan bagaimana akademisnya dapat dibuktikan. Sangat jarang. Namun, dia bukan seorang profesional. Hanya dengan melihat teori di atas, secara naluriah, dia merasa bahwa ini sangat berguna. Jika benar-benar bisa dibuat, itu pasti merupakan bahan yang revolusioner. Cukup untuk membawa seluruh teknologi nano ke dalam keadaan inovasi. Bahkan membuat seluruh cerita peneliti nano di Tiongkok. Teknologinya jauh lebih maju dibandingkan dunia. Tidak hanya melampaui negara manapun dan memecahkan semua batasan teknologi, tetapi juga membangun tembok batasan baru. Itulah sebabnya dia segera memanggil para profesor penelitian terkemuka di laboratorium itu. Segera, orang berpakaian hitam memanggil beberapa orang tua. Semua orang ini adalah profesor terkemuka di laboratorium nano. Tuan San, di saat-saat kritis seperti ini, mengapa Anda terburu-buru memanggil kami? Yang memimpin adalah Lian Cheng, kepala laboratorium penelitian nano ini. Dia mengernyitkan dahi dan tampak sedikit tidak senang. Kalau bukan karena sungkan sama ini orang tua, dia pasti sudah ingin mengumpat. Cepat lihat, ini adalah salah satu anggota laboratorium kalian. Tiba-tiba, orang tua itu teringat bahwa dia tidak tahu siapa sebenarnya senior Jiang Yan. Jiang Yan segera menggelengkan kepala. Senior saya. Luyu bukan anggota laboratorium nano. Dia adalah doktor dari jurusan matematika. Ini adalah hasil akademis yang dia susun setelah kecelakaan mobilnya. Bukan dari laboratorium nano. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia secara naluri sudah menganggap Luyu sebagai orang dari laboratorium nano. Makanya itu girang banget. Hanya dengan kalimat itu, hatinya terasa setengah dingin. Ini konyol. Lian Cheng tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Mengganggu kemajuan penelitiannya, ternyata hanya untuk melihat hal seperti ini. Dia yang sudah tidak senang, kini wajahnya semakin muram. Saya sangat menghormati seorang peneliti seperti ini. Tapi apakah dia dari jurusan matematika atau hanya menulis sementara?
Beda bidang, beda alam, bro. Bidang aplikasi dasar dan teori murni. Ada jarak yang sangat besar antara kedua bidang tersebut. Lebih baik kamu bawa hasil penelitian ini kembali. Apa yang dikatakan Lian Cheng sudah sangat tidak sopan. Jika bukan karena mendengar bahwa kamu sudah hampir mati, dia benar-benar akan mengumpat. Melihat orang-orang yang mengikutinya, kamu bisa tahu. Siapapun yang bisa mendirikan laboratorium penelitian independen adalah tiran di dalam laboratorium tersebut. Di bidangnya, dia bosnya, kata-katanya hukum. Apalagi dia yang bisa berada di universitas negeri. Atau salah satu laboratorium bergengsi di universitas negeri. Di satu sisi, karena mempertimbangkan wajah Tuan San. Yang kedua adalah karena sikapmu. Tapi dia tidak mungkin membuang waktunya pada seseorang yang tidak dikenal dan lintas jurusan. Tuan San juga tidak bisa tidak menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Saya terlalu terburu-buru. Tapi ini benar-benar hasil kerja keras kakak senior saya meskipun dia menderita. Dia mengetik satu kata demi satu kata meskipun dalam kesakitan. Dan ini adalah harapan terakhirnya. Jiang yang tidak tahu harus berbuat apa, air matanya mengalir deras. Sambil menangis, dia berkata, "Tidak peduli apa hasil kakak senior. Jika saya tidak bisa memenuhi harapanmu, maka saya benar-benar tidak berguna." Melihat gadis itu berdiri di sana dengan tampilan yang menyedihkan, dan juga membawa hasil kerja keras seorang peneliti terakhir, Tuan San tiba-tiba merasa lembut hatinya. Tadi dia melirik teori-teori itu, memang sangat menarik. Tuan Lian, bagaimana kalau kamu lihat? Saya rasa beberapa teori diantaranya masih sangat layak untuk diakui. San Lau berkata dengan hati-hati. Lian Cheng yang awalnya berkerut kini sedikit melonggarkan alisnya. Tidak tahu apakah ini hanya ilusi. Jiang yang sepertinya melihat dia menghela napas. Baiklah, jika itu omong kosong, saya tetap akan membuangnya keluar. Wajah San Lau berseri-seri, dia tahu seperti apa sifat Lian Cheng. Bisa membuat Lian Cheng mengucapkan kata-kata ini. Jelas saja, wasiat yang baru saja disampaikan telah menyentuh hati orang tua yang hanya tahu tentang penelitian ini. Dengan cepat, Lian Cheng membuka komputermu dan mulai melihat hasil penelitian tersebut. Pisau nano secara teori tidak salah. Analisis laporan kelayakan cukup menarik. Ternyata semua kemungkinan telah dipikirkan. Ini adalah sebuah makalah yang bagus. Awalnya dia pikir sampai di sini akan berakhir. Namun, setelah dilihat, masih ada puluhan halaman lagi. Makalah argumentasi hanyalah sebagian, hanya sebagai pembuka selera. Namun, hanya dari makalah itu dia sudah merasakannya. Dasar pengetahuanmu yang kokoh. Sama sekali tidak bisa menemukan kesalahan. Dia bahkan merasa seolah ini bagaimana. Rasanya bukan seperti muridku. Jurusan matematika diam-diam meneliti nano. Dasar pengetahuan bisa mencapai tingkat yang begitu baik. Sangat jarang, terlalu berharga. Namun, di belakang adalah penjelasan hasil produksi. Dia tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Mahasiswa ini terlalu terburu-buru. Dari teori ke hasil, ini perlu divalidasi langkah demi langkah. Namun memikirkan bahwa kamu berada dalam bahaya. Sekarang bahkan tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Dia kembali melemparkan pikiran ini ke belakang kepalanya. Mereka memang tidak punya waktu, jadi harus sedikit terburu-buru. Dia sudah memikirkan satu hal. Meskipun ada banyak cacat dalam penjelasan produksi berikutnya, dia juga bisa tidak menunjukkannya. Berusaha semaksimal mungkin agar peneliti yang belum pernah ditemui itu dapat beristirahat dengan tenang. Bahkan bisa memuji dari sudut pandang jurnal ilmiah. Asisten peneliti mahasiswa di belakangnya. Jika orang-orang seperti itu tahu pemikirannya, takutnya mereka semua akan melotot. Ternyata guru mereka. Akan ada juga sisi lembutnya. Data ini sangat sempurna bahkan mempertimbangkan semua. Tahapan produksi telah dipertimbangkan. Ini. Lian Cheng semakin terkejut melihatnya. Seruannya bahkan membuat peneliti di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Kemudian sekelompok orang berbaring di meja itu dengan mata terbelalak. Penampilan ini membuat San Lau tertegun. Bahkan Jiang yang terkesima. Apakah makalah ini benar-benar sehebat itu? Saat ini, perasaan Lian Cheng tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata terkejut. Rencana pembuatan yang sempurna ini adalah karyanya. Ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sangat tidak terbayangkan bahwa ini ditulis oleh seseorang yang sakit parah. Ditulis oleh seseorang yang menderita sakit. Bahkan jika itu adalah makalah yang sudah memiliki hasil, masih ada kemungkinan terdapat kesalahan. Ada beberapa hal yang belum dipertimbangkan. Perlu terus-menerus disesuaikan dan diperbaiki. Jika kamu tahu apa yang dipikirkan Lian Cheng saat ini, dia pasti akan berbicara tanpa ragu. Bukankah ini omong kosong? Ini adalah hal yang serius. Berani salah? Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, kita bisa mendapatkan bilah nano. Setelah membaca makalah, semua orang di laboratorium nano
terjebak dalam keheningan yang lama. Dunia nano sudah lama. Tidak ada produk yang mengubah zaman yang muncul. Bisa dibilang sekarang banyak yang terfokus pada tahap teori. Sedikit yang berada di tingkat aplikasi dasar. Karena untuk membuatnya, diperlukan pengendalian yang nyata. Hal ini sepenuhnya membutuhkan manusia. Menghabiskan banyak waktu untuk penelitian dan percobaan. Sebagian besar waktu di industri ini membosankan dan tidak berguna. Mereka sulit untuk percaya. Makalah ini tidak bisa dicela sama sekali. Dari teori argumen hingga pembuatan hasil. Ternyata diselesaikan oleh satu orang. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa anak ini adalah seorang jenius. Apakah makalah ini benar-benar berguna? San Lau adalah yang pertama tidak tahan. Dia juga yang paling berhak untuk mengganggu mereka. Berdasarkan penjelasan teorinya, tidak ada masalah sama sekali. Lian Cheng juga dengan sangat bersemangat berkata, bagaimana anak ini bisa masuk Akademi Sains? Jelas sekali ini adalah pengabaian bakat. Seharusnya dia datang ke laboratorium penelitian nano kami. Lian Cheng bergumam seolah ingin segera menemukanmu. Namun, di saat berikutnya dia tiba-tiba tersadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Sungguh takdir cemburu pada bakat. Dia mengepal tangannya dengan keras. Jiang Yan sudah melotot. Makalah kakak Luyu ini ternyata dapat dilakukan. Meskipun dia tidak terlalu mengerti. Namun, dia memiliki kontribusi di laboratorium penelitian nano. Ini adalah orang yang berada di peringkat alumni di kampus. Dia menelan ludahnya dan merasa aneh pada saat ini. Dia merasa sedikit cemas. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Apakah itu bisa diproduksi? San Lau langsung memecahkan keraguannya dan bertanya. Bisa diproduksi. Dan sekarang laboratorium memiliki kondisi ini. Tingkat kesulitannya tidak tinggi. Yang penting adalah ide, bahan, dan rencana eksperimen. Lian Cheng mengangguk. Jadi, itu berarti yang saya butuhkan. Senjata tempur perorangan sudah ada. San Lau dengan cepat menangkap lengan Lian Cheng. Dua kakek saling tatap dengan mata lebar. Secara teori dapat dilakukan. Tapi kamu juga tahu bahwa beberapa makalah terlihat tidak ada masalah. Entar pas dibuktiin, malah meleset, siapa tahu juga, kan? Aku tidak peduli dengan orang lain. Kalian hari ini tidak memberikan saya sesuatu yang substansial. Entah gagal di tempat ini membuat saya putus asa. Entah saya akan mengambil barang ini. Tidak ada cara lain, teorinya di sini benar-benar luar biasa. Dikatakan sebagai bilah nano. Yang dibuat sebenarnya hanyalah seutas benang. Bahkan tidak dapat dilihat oleh mata manusia karena terlalu halus. Ini sangat cocok untuk senjata tempur perorangan. Ringan, praktis, dan dapat digunakan. Seperti dalam cerita Kishu. Namun benang ini dapat dengan mudah memotong benda. Bahkan beberapa yang disebut sebagai baja. Kapal besar pun dapat dengan mudah dipotong. Senjata apa yang bisa setara dengan tingkat ini? Jika senjata ini dapat diterapkan, kemampuan tempur perorangan Tiongkok dapat langsung menjadi legendaris. Baik untuk pertahanan maupun penggunaan, itu sangat tak tertandingi. Ini benar-benar menjadi barang yang wajib dimiliki untuk perjalanan rumah. Baiklah, semua orang meletakkan tangannya. Proyek ini divalidasi dengan kecepatan tertinggi. Jika ada masalah, laporkan langsung kepada saya. Lian Cheng langsung memerintahkan seluruh laboratorium nano. Semuanya mulai beroperasi dengan cepat. Kemudian laporan dari berbagai tempat disampaikan dengan teratur. Langkah-langkah desain percobaan sedang dilalui satu persatu. Suasana semakin tegang. Semakin benar yang ada di depan, harapan semakin besar. Bukan hanya San Lau dan Jiang Yan. Bahkan permukaan Lian Cheng yang tampak tenang juga. Rahangnya bergetar, terus berjalan bolak-balik. Udah nggak nahan, dia langsung turun tangan sendiri. Bahkan para penjaga berpakaian hitam di pintu. Terinfeksi oleh suasana tegang ini. Menatap tajam keluar. Bahkan seekor lalat yang terbang pun tidak boleh. Mereka tidak mengerti, tetapi tahu ini sangat penting. Jangan sampai ada yang ganggu momen ini, haram hukumnya. Saat itu, suara ledakan mesin terdengar. Terdengar di dalam laboratorium. Apakah masih ada masalah? San Lau bertanya dengan sangat tegang. Hati Jiang Yan seolah terjebak di tenggorokannya. Kedua tangannya menggenggam erat kepalan tangan. Harus berhasil. Dia sebelumnya hanya karena permintaan terakhir Luyu padanya adalah wasiat. Itulah sebabnya dia datang. Dan sekarang dia mendapatkan harapan yang lebih besar. Dia lebih berharap agar kakak seniornya ini dikenal orang lain. Kakak senior adalah seorang jenius. Tidak. Suara ledakan ini menandakan bahwa eksperimen telah berhasil. Kami telah mendapatkan produk yang dijelaskan dalam makalahnya. Lian Cheng menelan ludah sambil melihat terminal mesin. Bilah nano. Benar. Bilah nano. Pisau nano pergi. San Lau terkejut dan matanya memerah, langsung berlari ke depan. Di mana? Saya ingin melihat sekarang juga. Jiang Yan bahkan melompat dengan penuh semangat.
Kakak senior benar-benar berhasil. Dia tidak mengecewakan permintaan kakak seniornya. Saat ini, dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata, menggambarkan perasaannya. Bila nano hanya seukuran 1/10 dari helai rambut, bisakah kamu segera memasangnya dan mengirimkannya untuk latihan? Bisa. Ini adalah langkah yang paling penting. Jika mendapatkan verifikasi di lapangan, maka ini akan menjadi hasil penelitian yang mengubah zaman. Bila nano dikirim oleh Sanlao dengan kecepatan tertinggi, kecepatan dikirim ke medan latihan. Semua orang di laboratorium menunggu hasil dengan cemas. Di atas mesin koneksi eksklusif Sanlao, langsung mengikuti dan merekam di medan perang. Mendapatkan informasi secepatnya, hingga melihat sebuah tank datang. Kemudian seluruh tank dipotong di depan semua orang. Eksperimen berhasil. Sanlao dengan bersemangat tiba-tiba menoleh melihat Jiang Yan. Cepat, segera bawa saya untuk menemui Lu Yu. Saya tidak peduli apa penyakitnya. Harus berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkannya. Jiang Yan langsung merasa bersemangat. Hasil penelitian kakak senior itu nyata. Saya telah membantu kakak senior. Setelah mendengar kata-kata Sanlao, matanya semakin bersinar. Kakak senior memang terluka parah dan memiliki kondisi kanker pankreas sekarang sangat berbahaya. Tapi dia bukan orang bodoh, orang yang ada di depannya ini. Sanlao terlihat tidak biasa begitu dia melihat. Dapat membuat laboratorium penelitian nano Universitas Negeri. Pemiliknya pun bersikap sopan. Dan bahkan bisa langsung menggunakan latihan militer untuk kakak senior Lu. Untuk melakukan eksperimen pada nanoflare miliknya. Ini jelas adalah tokoh besar militer. Jika benar-benar bisa menyelamatkan kakak senior Lu, pasangan mata penuh harapmu di ranjang rumah sakit. Terukir dalam-dalam di hatinya. Bagus. Anak ini tidak boleh mati. Dia pasti seorang jenius. Dan begitu mencintai penelitian, ditempatkan di jurusan matematika. Sungguh merupakan pemborosan yang sangat besar. Seharusnya dia bersinar di laboratorium penelitian nano. Begitu sembuh, saya akan segera mengajukan permohonan untuknya. Memberikan gelar peneliti profesor. Meskipun Lian Cheng yang cukup kaku, ia juga tanpa ragu memberikan tawaran. Di usia tuanya, ia merasa ada penerus. Ingin segera memiliki di bawah kendalinya. Menjadikannya sebagai penerus warisannya. Begitu berita ini tersebar, ingin. Tidak tahu berapa banyak yang ingin merebutnya. Ia harus selangkah lebih maju. Jiang Yan semakin bersemangat. Kedua tokoh besar itu langsung memberikan janji. Ini adalah kakak seniornya, dan ia merasa bangga. Di rumah sakit Jiang Cheng, Sanlao dan Lian Cheng saling memandang. Kemudian masing-masing menghubungi telepon. Oh ya, Nanoblade, laboratorium nano kalian harus segera memproduksi massal. Saya ingin semua prajurit kita dapat menggunakan senjata tempur perorangan ini. Sekarang kita pergi. Sanlao dan Lian Cheng tidak sabar menunggu. Begitu teknologi Nanoblade terungkap. Tidak tahu seberapa besar kegemparan yang akan ditimbulkan. Dua orang kakek langsung membawa Jiang Yan dengan cepat menuju rumah sakit Jiang Cheng. Kakak Lu, kamu harus bertahan. Hasil penelitian akademismu berhasil. Kita kesini mau nyelamatin kamu nih. Tidak jauh dari dugaan Jiang Yan. Di depan rumah sakit nongol lagi beberapa orang kelas kakap. Salah satu dari mereka segera maju dan menjabat tangan Sanlao. Jiang Yan terkejut. Bukankah ini direktur rumah sakit Jiang Cheng? Dia langsung menjadi bersemangat. Di sini tidak hanya ada ahli gawat darurat tetapi juga ahli tumor. Kakak, kamu harus menunggu. Jiang Yan segera menunjukkan jalan dan dengan cepat sampai. Ruang Icu tempatmu berada. Silakan kalian segera keluar. Ini adalah rumah sakit, pasien butuh ketenangan. Kalian semua membuat keributan. Mau apa? Kebetulan bertemu Liu Ruyan yang berjalan cepat dari luar. Dokter Liu, kami tidak akan mengganggu. Tolong perkenalkan keadaan pasien ini kepada. Penting bagi Sanlao dan yang lainnya untuk memperkenalkan. Direktur juga tidak bisa tidak menurunkan suaranya. Liu Ruyan melirik kepada semua orang. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Sebuah keraguan melintas di hatinya dan segera menghilang. Di ruang perawatan, hanya ada Lu Yu yang merupakan pasien dan juga seorang yatim piatu. Mengapa tiba-tiba begitu banyak orang datang untuk melihatnya? Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa hasil penelitiannya akan menarik perhatian. Karena itu terlalu sulit dipercaya. Meskipun keadaan pasien sekarang tidak memburuk, tetapi tetap sangat tidak stabil. Kapan saja bisa terjadi bahaya mendadak. Saya tidak akan mengizinkan kalian masuk untuk menjenguk. Semua orang bisa melihat melalui jendela wajah yang pucat, terbaring di tempat tidur rumah sakit. Hanya gerakan halus di dadanya yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan selang. Sebuah hasil kerja inovatif dalam teknologi. Di dalam ruang perawatan seperti ini, lahir dari tangan seorang cendekiawan. Dia telah mengalami penderitaan seperti apa.
Dan melalui siksaan apa untuk menulis hasil penelitian akademis ini? San Lau tiba-tiba merasakan air mata haru. Saya percaya bahwa ada penerus di tanah air kita. Saat itu, kamu tiba-tiba kejang di tempat tidur sakit. Segera setelah itu, selang di tubuhmu dipenuhi darah merah. Mesin pemantau mengeluarkan suara bising. Perawat berlari keluar dengan terburu-buru. Direktur Liu mengatakan kondisi pasien tiba-tiba memburuk dan berdarah lagi. Liu Ruyan sama sekali tidak perlu diingatkan. Dia sudah melangkah cepat masuk ke ruang perawatan. Dan pada saat ini, kepala rumah sakit sudah membawa semua data kondisi kesehatanmu. Seberapa besar keyakinan kalian? Lagi pula, Liu Ruyan adalah dokter yang merawat. Dia tidak ingin langsung mendominasi. Tetapi, sekarang dia harus segera berbicara. Keadaan Lu Yu sangat kritis. Beberapa dokter saling bertukar pandang dan kemudian menggelengkan kepala. Keadaannya sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa menjamin pasien akan pulih dari syok sekali lagi. Dan Liu Ruyan adalah seorang jenius terkemuka di bidang pertolongan pertama. Belum tentu dia lebih buruk dari kita. Tatapan Jiang yang tertuju pada jendela Ichu. Penuh dengan kekhawatiran. Senior, kamu harus sembuh. Saat ini, keadaannya sangat kritis. Karena sistem hanya memberikanmu 8 jam hidup. Dan kamu sudah menghabiskan 3 jam. Jiang yang bolak-balik ditambah dengan verifikasi laboratorium nano. Sudah sangat berharga hanya menggunakan 4 jam. Artinya, kamu hanya tersisa 1 jam terakhir dari hitungan mundur. Tubuhmu sekali lagi berada dalam keadaan kritis yang paling berbahaya. Jika tidak ada kabar lagi, sangat mungkin kamu akan mati dalam keadaan koma seperti ini. Bahkan tidak ada kesempatan terakhir untuk sadar. Luka yang sebelumnya dijahit juga sekali lagi mengeluarkan darah. Masih belum tahu dari mana munculnya pendarahan ini. Hal ini membuat Liu Ruyan dan segenap dokter serta perawat kebingungan. Bahkan Liu Ruyan saat ini merasakan kelelahan. Pasien ini sangat tangguh namun juga sangat rapuh. Tingkat kompleksitas penyakit ini bahkan melebihi apa yang pernah dia alami sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Menghapus keringat, dia kembali memfokuskan pandangannya. Terus-menerus mencari sumber pendarahan untuk menghentikannya. Selamat, proyek penelitian host tentang nanoblade telah selesai. Hasilnya dapat dipublikasikan dan direalisasikan. Host mendapatkan tambahan 3 hari umur. Mohon host menghargai setiap kesempatan untuk menambah umur. Teruslah berusaha dan tingkatkan usaha. Selamat, host mendapatkan 3 jam waktu terjaga setiap hari. Suara sistem tiba-tiba terdengar di benakmu. Kesadaran yang tertidur akhirnya terbangun dari tidurnya. Saya tidak mati. Saya hidup. Tiba-tiba kamu merasakan kebahagiaan yang tak terduga seolah-olah mendapatkan kesempatan hidup. Segera menyadari bahwa ini pasti keberhasilan Jiang Yan. Mengajukan hasil penelitiannya. Ini adalah hadiah umur dari sistem. Begitu memikirkan ini, kamu segera membuka sistemmu untuk memeriksa. Terlihat di antarmuka sistem ada hitungan mundur 3 hari yang mencolok. Hanya 3 hari. Bahkan keledai di tim produksi juga butuh istirahat, kan? Dalam 3 hari ini, di mana saya bisa beristirahat? Sistem anjing ini tidak suka melihat saya baik-baik saja. Benar-benar melakukan penelitian dengan mempertaruhkan nyawa tanpa jeda. Sistem anjing, keluarlah. Karena kamu memberiku 3 jam kesadaran setiap hari. Kenapa waktu tidak membiarkanku terbangun? Apakah tuan rumah yakin ingin menggunakan waktu kesadaran? Sistem bertanya kembali. Ini justru membuatmu terdiam. 3 jam waktu kesadaran tubuh setiap hari terlalu sedikit. Justru karena itu, semua waktu seharusnya harus digunakan untuk proyek penelitian berikutnya. Ini adalah waktu untuk menulis makalah akademis. Kalau sekarang bangun cuma buat bangun, entar, takutnya benar-benar harus menyerah. Menggantungkan cincin di leher sendiri. Tapi perasaan ini sangat tidak nyaman. Setara dengan kesadaran diri yang ada dalam keadaan sadar. Namun tidak bisa mengontrol tubuh, hanya bisa bercerita sendiri. Namun kamu menyadari bahwa kamu bisa membuka laboratorium penelitian tingkat yang seskolar. Artinya, selama kamu tidak mengalami syok, keadaan atau kelelahan yang berlebihan hingga pingsan, kesadaran dapat terus masuk dan melakukan penelitian. Kata orang anjing riset itu kagak ada kurangnya sama sekali. Kamu menghela napas. Namun itu lebih baik daripada tidak ada. Dan kamu merasa ini adalah manfaat tersembunyi yang diberikan oleh sistem. Kalau beneran kecelakaan, mana ada si omong kosong. Kesadaran dapat melakukan penelitian. Begitu memikirkan itu, kamu sedikit lebih ringan terhadap sistem. Makianmu juga sedikit berkurang. Karena tidak bisa mengubah, maka hanya bisa bersantai dan menikmati. Kamu kembali melihat panel sistem. Tugas di bidang ini telah berubah. Selamat. Pemilik telah mendapatkan tugas baru. Mohon pemilik untuk berusaha lebih keras. Selamat, pemilik telah mendapatkan proyek penelitian, Teorema Goldbach.
Mohon pemilik segera menyelesaikannya. Melihat proyek ini, kamu pasti bingung. Jika kita mengatakan bahwa bilah nano adalah terobosan material, memiliki laboratorium yang sepenuhnya mandiri, yang dibutuhkan adalah waktu untuk mencoba dan gagal. Kuncinya, teorema Goldbach bukanlah hal yang sepele. Ini adalah soal matematika yang murni. Sementara itu, ini telah menjadi tantangan bagi umat manusia modern selama hampir 300 tahun. Sebutan yang paling umum bagi orang biasa adalah ini. Bagaimana cara membuktikan bahwa 11 sama dengan 2? Sebenarnya panggilan yang paling pas adalah setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 2 dapat ditulis sebagai jumlah dari 3 bilangan prima. Akhirnya, matematikawan terkemuka Euler tidak membuktikannya hingga akhir hayatnya. Sementara itu, teorema 12 dari Bapak Chen Jingrun dari negara kita merupakan terobosan besar terhadap teorema Goldbach. Tapi ingin melangkah lebih jauh, itu sama sekali tidak mungkin. Dan seperti ini, dia sudah menjadi salah satu matematikawan terkemuka di dalam negeri. Dalam sejarah matematika abad ke-20, dia juga bisa masuk ke dalam kelompok ketiga. Bisa dibayangkan betapa sulitnya teorema Goldbach ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Itu setara dengan 9 kepala cacing yang berkata kepada Ben Boerba, "Kamu pergi menghilangkan Tang Seng dan murid-muridnya." Meskipun saya dari jurusan matematika, tapi saya ini hanya seorang calami kecil. Justru karena saya dari jurusan matematika, jadi kamu lebih mengerti tentang topik ini. Betapa sulitnya untuk membuktikannya. Mari kita bernegosiasi dan mengganti proyek. Mengingat emosi penolakan dari subjek, proyek penelitian dapat diubah. 1. Menggulung fusi nuklir dengan tangan. 2. Menciptakan transformer. 3. Membuka kunci gen manusia. Jika kamu membuka mata saat ini, kamu bisa saja mengeluarkan bola matamu. Ketiga pilihan ini semakin tidak masuk akal. Lihatlah proyek-proyek ini, mana yang bisa dilakukan oleh manusia? Sistem benar-benar menyebalkan. Mungkin kita ganti dengan teorema Goldbach saja. Sekarang malah terasa ini yang paling sederhana dan berpeluang besar. Segera setelah itu, pesan opsi itu langsung menghilang. Hanya menyisakan tugas teorema Goldbach. Kamu selalu merasa seperti telah dibohongi oleh sistem tapi tidak ada bukti. Orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Demi bertahan hidup, kali ini beri aku sedikit lebih banyak imbalan. Ketika saatnya tiba, aku akan menyerah. Kamu berkata dalam hati dengan marah. Namun tidak berani lagi menunda. Segera masuk ke laboratorium dan mulai menggali berbagai buku dan materi. Sepenuh hati terlibat dan tidak berani menunda sedikit pun. Tekanan darah kembali stabil. Luka pendarahan di hati telah ditemukan dan sudah dihentikan. Denyut jantung normal, kadar oksigen normal. Satu lagi keajaiban. 5 jam penuh penyelamatan tanpa henti. Nilai tanda-tanda vitalmu akhirnya stabil. Ini bagi dokter yang merawatmu. Tidak kalah dari sebuah maraton super panjang. Meskipun ini adalah Liu Ruyan yang gila akan pertolongan pertama, dia juga merasa sedikit kewalahan. Tanda-tanda vital Lu Yu tadi sudah berada di ambang hilang. Sekarang malah berhasil diambil kembali dengan paksa. Sulit. Sangat sulit. Baik bagi dokter maupun perawat. Sama saja dengan mengalami sebuah pertempuran sengit. Keajaiban. Benar-benar sebuah keajaiban. Seseorang di ambang kematian ini 2 kali berjuang kembali. Semua dokter dan perawat yang hadir tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Bahkan sulit dipercaya. Ada perasaan bahwa ini benar-benar kami. Dokter dan perawat yang melakukannya, mungkin hanya Liu Ruyan yang sedikit tenang. Namun bahkan dia juga sangat terkejut. Tapi dia juga tidak optimis buta. Sekarang kamu hanya dalam keadaan stabil sementara. Dan sangat mungkin akan memburuk lagi. Karena yang bisa diobati sementara hanyalah luka luar akibat kecelakaanmu. Cedera terkait dengan tumor. Termasuk arah kanker pankreas secara keseluruhan sama sekali tidak bisa disentuh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika disentuh. Saat dia keluar, baru dia menyadari. Sekelompok orang tua termasuk Dekan ternyata tidak pergi. Mereka ternyata terus menunggu di sini. Dokter, bagaimana dengan kakak senior saya? Jiang Yan bertanya dengan cemas. Kehendak hidup pasien sangat kuat. Liu Ruyan juga tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Apa yang dia katakan juga tidak salah. Dari sudut pandangnya, hanya ada keinginan untuk tidak mati. Kehendak yang sangat kuat untuk tidak mati. Itulah yang membuatnya bisa menarik dirinya kembali dari tepi bahaya berulang kali. Jika pasien terbangun dan kondisinya stabil, kamu bisa masuk untuk menjenguk. Tapi jangan sekali-kali memicu perubahan emosinya. Selain itu, jangan biarkan dia menyentuh apapun. Hal-hal yang terkait dengan komputer dan penelitian ilmiah. Dia akhirnya berpesan kepada Jiang Yan. Setelah mengatakannya, dia pergi tanpa menoleh. Dia pergi, dia juga butuh waktu untuk istirahat. San Lau, Lian Cheng, dan yang lainnya saling memandang. Dokter Liu ini sangat berkuasa,
Sama sekali tidak peduli pada mereka. Dokter Liu selalu seperti ini. Mohon maaf, semua. Atau, kalian sebaiknya pergi istirahat sebentar. Setelah pasien ini sadar, saya akan segera memberitahu kalian. Kepala rumah sakit sudah mulai berkeringat. Dokter Liu benar-benar tidak memberi muka pada siapapun. Masalahnya, dia benar-benar tidak bisa mengatur Liu Ruyan. Buddha besar ini adalah yang dia susah payah untuk membawanya kembali. Masalahnya, dia juga tidak bisa berurusan dengan beberapa orang di depannya. Istirahat apa? Tidak perlu istirahat. Pemuda ini bisa bertahan meski sakit seperti ini. Menyelesaikan penelitian akademis dan menghasilkan rencana untuk Nanoblade. Betapa sulitnya keadaan ini. Tanya, apakah kita bisa melakukannya? Kita hanya menunggu di sini. Yang tidak sabar bisa pulang lebih dulu. Orang ini sebenarnya siapa? Para dokter yang datang bersama tidak bisa menahan diri untuk bertanya. San Lao sedikit menggelengkan kepala tetapi tidak melanjutkan. Dia memegang sebuah dokumen yang baru saja dikirimkan. Senjata tempur perorangan ini di medan latihan. Tampilannya benar-benar mengejutkan. Bahkan ada situasi di mana satu orang dapat memotong formasi tank. Material ini sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Dia sudah melaporkannya langsung ke tingkat tertinggi. Talenta seperti ini harus diselamatkan dengan segala cara. Jika dia bisa sembuh, dia bersedia memberikan segalanya. Semua akan diserap ke dalam tim nasional. Tunggu sebentar lagi. Jiang yang bersandar di jendela melihat kamu yang terbaring di dalam. Kakak, harapanmu telah terwujud. Kamu harus cepat sembuh. Setelah seharian, kepalamu terasa pusing. Matematika tidak bisa hanya bergantung pada usaha dan waktu. Atau bisa dibilang ini paling banyak hanya hiasan. Kayak ahli matematika jenius dari negeri Bollywood. Si Ramanujan itu belajarnya cuma modal buku doang. Sudah membuat banyak orang sulit untuk mengejarnya seumur hidup. Dan sore legendaris Gauss. Dalam satu sore, ia membuktikan semua teorema dalam kurikulum SMA saat ini. Semua teorema di dalamnya telah dibuktikan. Di bidang matematika hanya ada orang jenius dan super jenius. Namun pada akhirnya, kamu bergantung pada umpan balik fisik. Setelah diperhatikan, sudah lebih dari 10 jam berlalu. Namun, kemajuannya masih belum banyak. Masih berpikir bisa terus melakukan penelitian di ruang kesadaran. Terlalu lelah. Kamu menghela napas dengan putus asa. Untungnya, kamu dari jurusan matematika. Memiliki pemahaman tertentu tentang mahkota matematika ini. Namun, yang paling membantu adalah ini. Laboratorium tingkat sekolah Yangtze. Masuk ke dalamnya, pikiranmu bisa terfokus tanpa batas. Dan bahkan lebih gesit dibandingkan saat kamu dalam kondisi terbaik. Semua harus lebih gesit. Kamu sudah memiliki pemikiran dan inspirasi tertentu tentang dugaan ini. Memulai dari metode konstruksi kelompok untuk masuk ke dalam dugaan Goldbach. Namun, kamu baru saja memiliki sedikit ide awal. Ingin masuk dan menyempurnakan bahkan membuktikannya pada akhirnya. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Tubuh adalah pilihan yang tidak bisa dihindari. Hanya memilih untuk membiarkan kesadaran tidur untuk beristirahat. Ketika kesadaran terbangun kembali. Lebih dari 5 jam telah berlalu. Kamu tidak pernah menghargai waktu seperti sekarang ini. Tapi kali ini kamu langsung membuka matamu. 3 kali membuka mata ini tentu bukan untuk berkomunikasi. Juga bukan untuk membuang-buang waktu. Melainkan hanya untuk melihat dunia luar. Laboratorium dengan tingkat akademisi Yangtze memang sangat baik. Namun pada akhirnya tidak ada perasaan yang nyata. Ada satu alasan penting lainnya. Kamu harus mencatat inspirasimu terlebih dahulu. Terakhir dan yang paling penting adalah pesan yang diberikan oleh sistem. Nanoblade telah berhasil diterapkan pada 100 unit. Meningkatkan umur 1 jam. Ternyata ada imbalan lanjutan. Jadi kamu sangat perlu membuka mata agar Jiang Yan membantu mempromosikannya dengan lebih menyeluruh. Totalnya bertambah 2 jam. Artinya, ini adalah tingkat aplikasi eksperimen awal. Ini masih jauh dari cukup. Kamu menghela napas dalam hati. Pasien sudah sadar. Pasien sudah sadar. Begitu kamu membuka mata, kamu mendengar suara perawat yang terkejut. Diikuti dengan bau antiseptik yang menyengat. Rasa sedikit pahit di mulut. Semuanya terlihat tidak begitu baik. Tapi ini sangat nyata. Kakak, akhirnya kamu sadar. Jiang Yan hampir berlari dengan hati-hati mendekat. Takut mengganggumu, tapi juga sangat bersemangat. Kakak, eksperimen nanofiblademu sangat sukses. Jiang Yan segera memberitahumu kabar baik. Tapi kamu sudah tahu itu sejak lama. Halo, teman sekelas Luyu. Saya Lian Cheng, Kepala Laboratorium Penelitian Nano di Universitas Nasional. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa bilang padaku. Saya adalah San Jiadong dari Angkatan Bersenjata Shanghai. Hasil nanofiblademu sangat mengesankan. Ini benar-benar adalah bahan teknologi yang revolusioner. Ini juga adalah senjata tempur perorangan terbaik di medan perang.
Saya mewakili daerah militer untuk mengucapkan terima kasih padamu. Lian Cheng dan San Lao maju satu demi satu. Mereka menatapmu dengan wajah penuh semangat. Kamu melihat ke arah Jiang Yan dan melihat dia mengangguk sambil menahan air mata. Tuan San bertanya dengan cepat. Apa yang Anda butuhkan? Selama itu bisa dilakukan, negara akan mengusahakannya untukmu. Kamu adalah bakat kami. Negara tidak akan membiarkan bakatnya kesulitan. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh negara. Namun, kamu menggelengkan kepala. Ini bukan prestasi pribadi saya. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Ini bukan hasil karyamu sendiri. Lalu siapa lagi? Jika tidak ada negara, mungkin saya sudah mati saat masih bayi. Karena negara, saya bisa tumbuh sebagai seorang yatim piatu yang dewasa. Bahkan bisa bersekolah dan masuk universitas negeri. Segala sesuatu yang saya miliki hari ini adalah milik negara. Liu Ruyan entah kapan sudah tiba di ruang perawatan. Dia selalu tidak begitu mengerti mengapa kamu mendapatkan perhatian dari orang-orang yang memiliki posisi tinggi ini. Sepertinya makalah akademismu telah terverifikasi. Meskipun saat ini dia juga merasakan sedikit gelombang di hatinya. Bahkan di matanya, kamu telah menjadi sosok yang lain. Jika dalam keadaan kritis, mungkin dia juga ingin bangkit dan melakukan operasi sekali lagi. Atau memiliki penemuan baru sendiri. Hasil terbaik adalah mati di meja operasi. Kalimat ini adalah kutukan bagi pasien. Bagi dia, itu adalah berkah. Hanya saja, mati di meja operasi adalah ketidakbertanggang-ngangang terhadap pasien. Maka, mati pada saat operasi berakhir. Jadi, Liu Ruyan merasakan semacam perasaan melihat sesama di dirimu. Meskipun dia kagak tahu seberapa ampuh itu pisau nano, katanya sih. Makanya, gak ngerti juga omonganmu itu maksudnya apa. Tapi Lian Cheng dan San Lao sangat jelas tentang hal ini. Bahkan membuat kedua orang tua itu berlinang air mata. Beberapa tahun yang lalu, setiap sarjana yang memiliki sedikit bakat dan ketenaran, setelah tumbuh di dalam negeri, mereka pergi ke luar negeri untuk bersinar dan berkontribusi. Bahkan rela menjelek-jelekkan negara asal mereka, untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Tapi jika kalian tidak membangun, bagaimana bisa memperkuat Tiongkok? Jadi saya meminta untuk menyerahkan teknologi. Teknologi bilah nano kepada negara. Begitu diserahkan kepada negara, Lian Cheng bahkan terkejut. Ini adalah teknologi bilah nano yang merupakan pencapaian ilmiah yang melampaui zaman. Sekali kesebar, bisa-bisa Paman Sam ikutan heboh. Keuntungan dan ketenaran yang bisa didapatkan tidak terbayangkan. Beberapa orang bahkan rela mati demi menjaga reputasi mereka. Tidak perlu jauh-jauh. Hanya bahan untuk bilah nano ini saja. Asalkan kamu mengajukan dan mendapatkan paten ini. Seumur hidup akan memiliki uang untuk kebutuhan hidup terpenuhi. Aplikasi negara bahkan pengembangan swasta. Keuntungan besar yang tak terhitung. Melihat San Lao mengangguk, kamu akhirnya mengangguk puas. Kakak, sekarang kamu bisa istirahat. Istirahat. Saya tidak mungkin bisa istirahat. Terima kasih kali ini, adik. Tapi saya masih perlu bantuanmu. Kakak, kamu bilang saya pasti bisa melakukannya. Ambil komputernya, saya masih bisa bekerja. Kamu bertahan dengan tubuhmu sendiri. Mengingat rasa sakit di seluruh tubuh membuatmu meringis kesakitan. Tubuh ini benar-benar tidak berguna. Sistem ini terlalu pelit. Bilang 3 hari ya 3 hari. Sekarang hanya tersisa 2 hari dan 3 jam. Harus dipercepat. Sama sekali tidak boleh. Semua orang hampir bersamaan kembali untuk menghentikanmu. Terutama Liu Ruyue. Dia sama sekali tidak mengizinkanmu untuk terus bekerja dalam keadaan seperti ini. Saya sudah bilang, jangan ganggu dia istirahat. Sekarang kalian semua keluar. Liu Ruyue dengan mata berapi-api memarahi. Kakak, jangan bicara lagi. Asalkan kamu bisa sembuh, apapun bisa diterima. Jika kalian tidak menuliskan makalah matematika untukku, bukankah itu membuatku mati? Semua? Saya tidak memiliki pemikiran lain. Saya tahu kondisi tubuh saya sendiri. Saya hampir mati. Tapi saya tidak ingin mati dalam obat-obatan atau rasa sakit. Saya hanya ingin setiap detik saya tidak terbuang. Saya berharap bisa bersinar dan berkontribusi untuk negara sekali lagi, meskipun kecil. Ini adalah harapan terakhir saya. Baik, tolong. Ekspresimu penuh harap, dengan mata yang sedikit merah karena air mata. Semua orang di ruang perawatan menjadi hormat. Bahkan Liu Ruyue tertegun. Mulutnya tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia menghentikan pasien seperti ini? Jika suatu hari dia juga tidak ingin mati di tempat tidur rumah sakit, kan? Berikan padanya. Lian Cheng, seorang pria tua, saat ini menoleh ke samping. Dia takut jika melihat sekali lagi, dia tidak akan mampu menahan diri. Dia baru berusia 20-an, sangat muda. Dia belum menikah dan belum mencapai cita-citanya. Dia bahkan tidak takut mati, hanya ingin melakukan penelitian akademisnya.
Mata Jiang yang udah basah kuyup, nggak bisa lihat apa-apa lagi. Hanya bisa membuka komputermu. Ini mungkin adalah pekerjaan terakhir kakak senior. Orang-orang di ruang perawatan tidak ada yang pergi. Mereka semua diam-diam memandangmu. Melihatmu menahan sakit, satu kata demi satu kata. Kata-kata itu kembali diketuk di komputer. Namun kali ini benar-benar tidak ada yang lagi. Percaya bahwa kamu masih bisa menghasilkan sesuatu. Meskipun dia seorang jenius. Baru saja menyelesaikan terobosan Nanovli. Terobosan besar di bidang ini. Apalagi kemajuan baru yang bisa ada? Tapi selama kamu duduk di sana dan masih mengetik di keyboard, sosok ini sudah terukir di hati semua orang. Perawat-perawat yang sama sekali tidak mengerti bahkan lebih. Tidak memiliki hati yang menghina padamu. Waktu terlalu sedikit. Kamu menggigit rahangmu dan merasakan ketegangan. Hanya bisa cepat menuliskan hasil dan inspirasi sendiri. Tubuh bergetar, kesadaran berkontraksi. Saya tidak percaya tidak bisa melakukannya. Tentang pembuktian teorema Goldbach menggunakan metode grup. Dan yang paling dekat denganmu tentu saja adalah Jiang Yan. Dia melihat teks yang terus bergulir. Tiba-tiba melihat judul itu. Dia hampir berpikir bahwa dia salah melihat. Setiap huruf dikenali tetapi ketika digabungkan. Kenapa jadi tidak bisa dibaca? Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Kakak senior harus membuktikan teorema Goldbach saat terluka parah. Jika itu orang lain, dia secara naluriah akan menganggap orang itu gila. Matematika tidak pernah memiliki kebetulan. Hanya ada tabrakan antar angka. Itu adalah verifikasi antara satu data dengan data lainnya. Dia juga dari jurusan matematika dan merupakan salah satu dari sedikit gadis di jurusan matematika. Jadi sangat jelas betapa sulitnya ini. San Lau dan Lian Cheng juga menemukan Jiang Yan. Mereka segera memperhatikan dengan seksama. San Lau mungkin belum menyadari apa-apa. Dia hanya merasa bahwa dugaan ini sangat terkenal. Namun Lian Cheng tahu. Yang paling penting adalah Lu Yu. Bukankah kamu yang mengerjakan bilah nano? Mengapa tiba-tiba kamu beralih ke matematika? Dia tiba-tiba teringat apa yang Jiang Yan katakan sebelumnya. Kamu adalah mahasiswa doktoral di jurusan matematika. Di laboratorium dan sedang bersiap untuk ujian. Memikirkan hal ini, sepertinya ada sedikit logika. Tapi apakah peralihan ini terlalu besar? Dan ini adalah dugaan Goldbach. Mahasiswa doktoral matematika di universitas negeri memang sangat hebat. Tapi di dunia matematika, itu hanya pemula. Bahkan Liu Ruyue pun terbelalak. Tetapi dia berpikir berbeda dari orang lain. Ada perasaan misterius yang tidak bisa diungkapkan. Ini tidak mungkin benar-benar kamu buktikan, kan? Dia menjepit bibirnya. Melihat pria yang terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat namun sedikit tampan ini. Seolah-olah mengenalmu sekali lagi. Dia tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat. Untuk benar-benar ingin mengenalmu. Oleh karena itu, dalam latihan metode pembuktian kelompok ini adalah cara analisis yang paling tepat untuk teorema Goldbach. Kamu mengetikkan beberapa kata terakhir. Setelah itu, akhirnya dia menghela napas. Butiran keringat sebesar kacang jatuh dari dahinya, kemudian dia lemas. Dia langsung terjatuh lemas di tempat tidur. Cepat, cepat, selamatkan orang. Sekelompok orang mulai panik, tetapi Liu Ruyue segera berhenti. Pasien hanya terlalu lelah, biarkan dia beristirahat. Lian Cheng dan San Lau sama-sama menghela napas lega. Kemudian mereka berempat membawa Jiang Yan keluar dari ruang perawatan. Apa yang dikatakan ini? San Lau tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu. Dalam bidang matematika, jika tidak mengerti, ya tidak mengerti. Saya juga tidak bisa. Lian Cheng menggelengkan kepala dan melihat ke arahmu, Jiang Yan. Dia adalah adik seperguruannya. Apakah kamu mengerti? Jiang Yan menggigit bibirnya. Saya juga tidak begitu mengerti. Olsan dan Lian Cheng duduk berhadapan satu sama lain. Sekarang kita bertemu dengan penemu bilah nano. Namun, perasaan mereka semakin berat. Seorang yatim piatu telah mengalami berapa banyak penderitaan. Berapa banyak ejekan yang harus dilalui untuk tumbuh sampai ke titik ini. Namun, dia memiliki hati yang selalu mengarah ke matahari. Bagi seorang akademisi, yang terpenting adalah hasil penelitian ilmiahnya. Namun, dia tidak peduli dengan nama dan keuntungan, tanpa ragu. Dia menyumbangkan kepada negara. Pemuda seperti ini cukup untuk membuat mereka merasa malu. Namun, dia akan segera meninggal. Meskipun Liu Ruyue baru saja mengatakan bahwa kondisi penyakitmu saat ini stabil. Tapi bagi mereka, pemandangan seperti apapun tidak ada yang belum pernah mereka lihat. Situasimu sangat berbahaya. Hanya saja saat ini tidak memburuk, itu saja. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari, ada beberapa kali bisa langsung dijatuhi hukuman mati. Namun, dengan kerasnya berkat keinginan hidup Lu Yu, keajaiban yang muncul dari tekad untuk bertahan hidup. Setelah sadar, dia hanya melakukan dua hal. Satu hal adalah menyumbangkan hasil kerjanya.
Hal lainnya adalah segera mengambil komputernya untuk melakukan penelitian. Orang muda seperti ini, jika tidak diselamatkan, siapa lagi yang akan diselamatkan? Jauh lebih baik daripada orang-orang yang menjabat tanpa berkontribusi dan meminta-minta. Luyu tidak boleh mati. Saya akan segera melaporkan. Meminta agar sumber daya terbaik dikumpulkan secepat mungkin. Dengan kecepatan ke rumah sakit Jiangcheng. San Lau berkata dengan tegas. Dokter yang baru saja dikumpulkan adalah hanya sementara. Namun, dia masih bisa mengumpulkan tenaga dari panti jompo. Orang-orang di sana bahkan tidak dikenal oleh orang luar. Namun kemampuan di bidang medis sangatlah kuat. Selama ada sedikit harapan, kita tidak boleh menyerah. Pemuda ini meninggal begitu saja. Jika dia meninggal, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh Tiongkok. Saya akan berkonsultasi dengan beberapa dokter terbaik dari luar negeri. Sebaiknya kita mengadakan konsultasi tingkat tertinggi. Tentu saja, semua harus dirahasiakan. Identitas San Lau pasti sensitif. Jadi Lian Cheng mengundang dengan statusnya sebagai seorang akademisi. Ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Selain itu, Luyu memang tidak peduli dengan nama dan kekayaan. Dia tidak memiliki tuntutan apapun, bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati. Namun kita tidak bisa memperlakukan ilmuwan riset kita seperti ini. Saya juga percaya Luyu pasti ingin melihat hasil kerjanya dapat dipromosikan, dilihat oleh lebih banyak orang. Aplikasi bahan nanoblade sangat luas. Namun saat ini, itu pasti tidak boleh diketahui oleh publik. Namun jika bisa diadopsi oleh militer, itu bahkan bisa sangat menonjol. Saya yakin itu juga yang dia harapkan untuk dilihat. Tuan San mengangguk dan berkata, saya akan mengaturnya sesegera mungkin. Dia sudah memiliki pemikiran di dalam hatinya. Namun, tindakan ini sangat rahasia. Bahkan Lian Cheng pun tidak bisa mengungkapkannya. Lian Cheng hanyalah seorang akademisi. Tentu saja, dia tidak akan begitu jelas tentang beberapa tindakan di tingkat atas. Namun, melihat ekspresi San Lau, dia tahu di dalam hatinya bahwa San Lau pasti sudah memiliki rencana. Setelah Lian Cheng pergi, San Lau naik ke mobilnya. Apakah kalian sudah menghitung nanoblade? Apakah efeknya jauh melebihi yang dibayangkan? Saya meminta perhatian dari tingkat negara untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya medis untuknya. Selain itu, saya meminta untuk memasukkan nanoblade ke dalam operasi pedang bersatu di Laut Selatan ini. Dalam tindakan latihan militer di laut, ekspresi San Lau sangat serius dan posturnya sangat tegak. Tentu saja, tidak ada masalah dengan sumber daya medis. Negara tidak akan membiarkan siapapun yang berkontribusi untuk negara mengalirkan darah dan air mata. Tapi, apakah kamu yakin bahan nanoblade ini dapat digunakan untuk pertempuran di laut? Pihak lain segera mengajukan pertanyaan yang sangat serius. Bisa dibilang, begitu San Lau berbicara, maka itu berarti dia akan bertanggung jawab atas penggunaan senjata kali ini. Bahkan, memikul tanggung jawabnya hanyalah langkah pertama. Membuat bahan bilah nano dapat masuk ke dalam perhatian pengawasan. Setiap penggunaan senjata harus melalui jutaan eksperimen dan penyaringan. Ini adalah latihan tingkat nasional dan juga merupakan suatu penangkalan terhadap beberapa tindakan kecil di Laut Selatan. Pertempuran di laut sebagian besar adalah pertempuran dengan senjata api. Pada saat ini, bilah nano itu tampak tidak dapat diandalkan. Meskipun memiliki daya hancur yang besar, apakah ada tempat untuk menggunakannya? Artinya, jika ada masalah, dipecat adalah hal yang ringan. Belum lagi jika tidak sesuai prosedur. Saya menjamin dengan posisi saya bahwa bilah nano akan jauh melampaui imajinasi kalian. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Jangan mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang masih tidak diketahui. Ini bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ini adalah bilah nano, yang merupakan hasil penelitian Luyu dengan sisa hidupnya yang terakhir. Dan itu sudah melalui verifikasi saya. San Lau tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa orang itu menginginkan yang terbaik untuknya. Tapi dia tidak mengizinkan keraguan seperti itu ada. Dia telah menyerahkan paten nano terbang. Segalanya telah disumbangkan kepada negara. Apakah kamu mengerti? Dia adalah seorang pejuang. Seorang pejuang yang teguh di bidang penelitian. San Lau berkata dengan hampir marah. Kemudian di sisi telepon itu terdiam sejenak. Baiklah. Maka biarkan saya melihat hasil dari pejuang yang kamu maksud. Setelah menutup telepon, senyum muncul di wajah San Lau. Nak, jangan sampai kamu mati. Orang tua, saya telah mempertaruhkan karir saya untukmu. Kemudian dia menutup mata dan beristirahat. Dia juga sangat lelah dan belum tidur dengan baik sampai sekarang. Di sisi Jiang Yan, dia sudah cepat-cepat mengambil komputer untuk mencari pembimbingnya, Chen Kesen, wakil dekan dan profesor di Departemen Matematika Universitas Nasional. Namun Jiang Yan sama sekali tidak dapat menemukan sosok Chen Kesen. Dia bertanya kepada rekan-rekannya,
tetapi tidak ada yang tahu hasilnya. Lalu, bagaimana ini? Jiang Yan bingung dan hampir menangis. Tiba-tiba, dia mendapatkan ide cemerlang. Verifikasi tidak harus mencari pembimbing atau sekolah. Makalah lomba juga bisa. Jadi, jalur mana yang harus diambil? Harus memastikan kakak senior melihat hasilnya secepat mungkin. Tidak boleh membiarkan jerih payah kakak senior sia-sia. Dia langsung mengirimkan makalah ini ke World Story Association di beberapa jurnal teratas, dan juga mengirimkannya ke email pembimbing. Terima kasih atas surat Anda. Saya adalah asisten Profesor Chen Kesen. Saya akan segera memberitahu Profesor tentang teori Anda. Melihat balasan seperti itu, hati Jiang Yan langsung terasa dingin. Bahkan jika asisten itu benar-benar bisa membantu, masih belum tahu kapan. Kecuali jika pembimbing mereka datang mencarinya sendiri. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin melihatnya. Hanya mengirimkan topik penelitian yang dingin dan tidak menarik. Balasan dari jurnal juga kurang lebih sama. Dalam kemarahan, Jiang Yan langsung mengirim ke dalam negeri beberapa ilmuwan matematika terkemuka, termasuk beberapa profesor terkemuka dari luar negeri. Ini adalah seorang ilmuwan amatir lagi. Juga menganalisis teorema Goldbach dengan metode grup. Ini sama sekali tidak cukup berani. Harus langsung mengatakan bahwa saya telah memecahkan teorema Goldbach. Suhan melirik judul makalah itu dengan sinis. Langsung saja dibuang ke tempat sampah. Setiap hari dia tidak tahu berapa banyak makalah seperti ini yang akan dia lihat. Sebagai asisten Profesor Chen Kesen, dia sudah melihat terlalu banyak. Hari ini membuktikan teorema Yau itu. Besok membuktikan teorema Goldbach. Atau misalnya, menemukan mesin abadi. Masuk ke dalam lubang hitam dan menemukan sesuatu yang baru. Jadi, email yang dikirim Jiang Yan dengan cepat tenggelam ke dasar laut. Tidak mungkin menunggu Profesor Chen Kesen untuk menonton. Sebenarnya di dalam sekolah, untuk seorang yang sedang belajar. Kecelakaan sebelum ujian doktor. Sudah ada suara yang terdengar. Namun, kebanyakan orang tidak peduli. Termasuk Profesor Chen Kesen sendiri. Mahasiswa ini biasanya tidak terlalu mencolok. Hanya saja, dia tetap akan berinvestasi sedikit. Emosi yang menyedihkan hanya sampai di situ saja. Profesor Kleiman dari Departemen Matematika Universitas Princeton. Dia adalah salah satu dari segelintir orang terbaik di dunia ini. Dalam satu kalimat, banyak orang adalah jenius. Namun, jenius yang bertemu saya juga harus disebut jenius. Atau bisa dikatakan, jenius hanyalah batasan untuk bertemu saya. Pada hari itu, dia membuka kotak suratnya seperti biasa. Ada surat dari seluruh dunia. Sekolah telah menugaskan seorang asisten untuknya. Alasan tentu saja sama dengan Profesor Chen Kesen. Terlalu banyak email yang tidak berarti dan juga membuang-buang energi. Dengan asisten menyaring dan memilih sebelum melihat adalah cara yang hemat. Cara yang baik untuk mengelola energi, tetapi dia tidak menyukainya. Meskipun banyak ilmuwan amatir memang bisa membuktikan beberapa teori yang aneh dan unik, penuh dengan celah tetapi tetap gigih. Namun, Kleiman sangat menyukai hal ini. Karena dia bisa melihat banyak arah pemikiran yang aneh. Terkadang juga tidak sepenuhnya tidak berharga. Dia pernah membuktikan sebuah teori yang terinspirasi. Sebuah email ilmuwan amatir yang tidak berarti. Dia mengatakan bahwa dia telah membuktikan dugaan Riemann. Makalah itu tidak ada gunanya tetapi memberikan inspirasi besar bagi Kleiman. Dan hari ini kebetulan adalah waktu dia mencari inspirasi setiap minggu. Jadi, Jiang Yan baru saja dipublikasikan dan sudah terlihat. Sekali lagi, membuktikan dugaan Goldbach. Bagaimana mungkin mahkota matematika dapat dengan mudah diambil oleh kalian? Kleiman dengan mudah teringat untuk membuka email secara kebiasaan. Analisis metode grup. Sepertinya ada sedikit menarik. Seiring dengan ekspresinya saat menjelaskan makalahmu, dia sudah diam-diam menjadi serius. Kenapa saya tidak terpikir untuk menganalisis dan menginterpretasikan dengan cara ini? Setelah menonton sepanjang malam, dia akhirnya selesai. Pemikiran besar dan ide-ide besar akan terjadi. Ini lebih luar biasa daripada penjelasan metode penyaringan. Ini adalah seorang jenius. Dia adalah seorang jenius yang hampir sama dengan saya. Kleiman dengan mata panda sangat bersemangat. Dia sama sekali tidak berniat untuk tidur. Dari Tiongkok. Tidak dapat dipercaya. Itu bukan sekumpulan orang yang hanya bisa mengerjakan soal. Saya ingin segera menemuinya. Saat dia bersiap untuk membalas email, dia malah menerima undangan email dari Jurnal Tahunan Matematika. Jurnal Tahunan Matematika adalah jurnal matematika terkemuka di dunia. Sebagai tokoh besar di dunia matematika, dia tentu saja adalah seorang pengulas besar. Awalnya dia tidak berniat untuk melihat. Namun, setelah melihat, makalah itu ternyata tentang grup. Analisis metode untuk teorema Goldbach. Ini tidak membuktikan tetapi memberikan orang sebuah ide baru, cara berpikir baru.
Hanya dengan ini sudah cukup untuk mencapai majalah teratas. Makalah ini pasti harus diberikan. Dan harus diterbitkan secepat mungkin di halaman depan. Ini adalah terobosan baru setelah sekian tahun. Selain itu, saya perlu segera mendapatkan kontak jenius ini. Ya, email saya. Dia dengan lambat membalas dengan emailnya. Halo Lu sayang, pemikiranmu yang luar biasa telah menaklukkan saya. Saya rasa saya perlu berbicara langsung dengan Anda. Saya sekarang memiliki semangat yang sangat besar. Jika Anda tidak nyaman, saya bisa datang langsung. Ketika Jiang Yan melihat balasan ini, dia terkejut. Dia sempat berpikir apakah dia mengirim email yang salah. Setelah memeriksa dengan teliti, dia benar-benar memastikan tidak ada kesalahan. Apakah kakak senior benar-benar berhasil lagi? Mata Jiang Yan melotot, hatinya girang gila. Ini adalah balasan dari Kleiman. Tidak percaya bisa mendapatkan balasan dari Kleiman. Ini benar-benar bisa mengguncang dunia matematika di Tiongkok. Ini adalah berita yang cukup mengejutkan. Katakanlah begitu. Chen Kesen bahkan tidak bisa mendekati pintu Kleiman. Itu berarti makalah kakak senior bisa jadi. Mungkin diterima bahkan diterbitkan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terkejut. Hanya orang-orang di jurusan matematika yang tahu. Betapa sulitnya untuk diterima di jurnal tahunan matematika. Kakak senior benar-benar jenius. Dia bahkan diam-diam meneliti bukti teorema Goldbach. Pasti begitulah yang membuatnya rendah hati. Tapi dia tidak hanya berhasil, dia juga menemukan bilah nano. Oh Tuhan! Jiang Yan merasa tidak percaya hanya dengan memikirkannya. Dia sekarang sangat ingin tahu bagaimana reaksi Profesor Chen Kesen. Setelah mengetahui balasan dari Kleiman. Pada saat itu, Jiang Yan tiba-tiba melihat sebuah berita baru. Operasi pedang bersatu di Laut Selatan telah mencapai hasil penting. Ini berkat para peneliti di dalam negeri kita. Seseorang yang diam-diam berkontribusi untuk negara. Juru bicara berbicara dengan bahasa resmi, ini adalah sopan santun yang biasa. Tentu saja, kalimat terakhir memang diucapkan dengan perasaan. Namun, segera seorang jurnalis menyadarinya. Rasa yang tidak biasa di dalamnya. Bolehkah saya bertanya? Sekarang ada rumor di internet tentang latihan Angkatan Laut Huaxia ini. Menggunakan senjata yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Tali pancing. Apakah ini benar? Jurnalis itu menggabungkan informasi yang dia kumpulkan. Segera bertanya tentang beberapa rumor yang dia dapatkan. Tali pancing. Bilah nano. Jiang Yan seketika teringat pada terakhir kali. Bilah terbang nano yang diambil oleh San Lao. Dia langsung merasa bersemangat. Kakak senior, penelitianmu diadopsi oleh negara. Dan bahkan diterapkan dalam militer. Namun, dia segera menyadari siaran langsung. Di antara komentar yang meluap-luap penuh cacian. Ini hanya omong kosong. Menggunakan tali pancing sebagai senjata. Apa kamu gila? Beberapa orang bahkan berbicara dengan sangat meyakinkan. Ini adalah pajak IQ. Orang yang percaya tidak memiliki pendidikan lebih tinggi dari SD. Karena di SMP ada pelajaran fisika. Kamu menggunakan tali pancing untuk menyerang pulau. Saya akan menggunakan rumput laut untuk membungkus kapal selam agar terlindungi dari laser. Di bawah dorongan beberapa orang yang memiliki niat tertentu. Dengan cepat, propaganda negara berubah menjadi pencapaian yang berlebihan. Suara-suara orang ngaco, ngerjain rakyat, DLL. Makin kencang. Bahkan terhadap apa yang disebutkan oleh juru bicara. Orang peneliti yang tidak dikenal itu. Juga menjadi sasaran kecaman publik. Jika berani, panggil orang ini ke sini. Mengubah pertahanan negara menjadi lelucon seperti ini. Apakah ini benar-benar lucu? Jika ingin mendapatkan keuntungan, katakan saja. Jangan jadikan pertahanan kami sebagai bahan percobaan. Tidak perlu berpikir, ini pasti trik untuk terkenal sekejap. Seseorang benar-benar mengambilnya. Beberapa data makalah tentang bilah nano. Benang pancing disebut sebagai benang nano. Hanya seukuran 1/10 dari rambut. Dengan sembarangan memotong kapal induk dalam latihan militer. Kenapa tidak langsung bilang memotong bumi? Ini yang bernama Luyu, kan? Saya ingat kamu. Nanti saya akan menggunakan benang pancing ini. Memotong lehermu agar kamu senang. Ternyata memang layak disebut negara saya. Sekarang sudah mulai menginjak Jepang dan Korea sambil mengalahkan Eropa dan Amerika. Mengenai suara di internet. Pada awalnya banyak orang tidak menganggapnya serius. San Lao bahkan lebih tenggelam dalam kebahagiaan. Karena kali ini bilah nano dalam latihan. Mencapai hasil yang sulit dibayangkan. Bahkan orang-orang di tingkat atas juga mengadakan rapat semalaman. Mengenai suara-suara itu, mereka juga tidak terlalu peduli. Namun suara opini publik semakin keras. Ketika San Lao mengetahuinya, dia langsung marah. Sungguh tidak ada aturan. Sambil menikmati makanan, malah mengutuk orang yang memasak. Mengingat keadaanmu, San Lao tidak bisa tidak. Ada kesedihan yang mendalam di hatiku. Tidak boleh membiarkan orang-orang ini menjelek-jelekanmu seperti ini.
Dia segera menghubungi telepon Lian Cheng. Lian Cheng, kamu adalah saksi langsung dari kejadian ini. Dan juga salah satu juru bicara paling berwibawa di bidang nano. Makalah akademis Luyu ini bahkan telah kamu verifikasi sendiri. Namun sekarang sebagian telah tersebar. Kamu mengerti maksudku, kan? Kata-kata San Lao sangat tidak sopan. Hanya saja tidak menunjuk hidung Lian Cheng. Mengatakan bahwa ada pengkhianat di tempatmu. Saya pasti akan memberikan penjelasan tentang hal ini kepadamu. Tentu saja Lian Cheng tahu betapa seriusnya kejadian ini. Dia tidak mengetahui rahasia tingkat tertinggi. Dia juga tidak jelas tentang apa yang terjadi dengan latihan di Laut Selatan. Namun, kata-kata juru bicara latihan tidak bisa dianggap remeh. Pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Dia sedang mencari cara untuk menyelamatkanmu setelah itu. Segera menggali informasi tentangmu. Tapi ujung-ujungnya ada aja yang nusuk dari belakang, nyolong skripsi kamu. Dan dia yakin gampang banget nyarinya. Soalnya lab nanonya dia itu loh. Yang bisa nyentuh makalah juga cuma segelintir. Yang membuatnya paling marah adalah di antara murid-muridnya. Ternyata ada orang seperti ini. Dengan cepat, dia memanggil semua mahasiswa untuk berkumpul. Alasan saya memanggil kalian sangat sederhana. Siapa yang melakukan ini? Silakan tampil ke depan. Jangan buat saya memeriksa satu persatu. Jika saya menemukannya, tidak akan ada yang enak untuk dibicarakan. Hanya 1 jam setelah hari itu, polisi masuk ke laboratorium nano. Membawa pergi seorang wanita berusia 30 tahun. Wanita yang sangat langka di posisi teknik dan sains seperti ini. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan penelitian wanita itu. Namun, barang yang langka itu berharga. Oleh karena itu, wanita tersebut mendapat banyak perhatian di tempat kerja. Di laboratorium nano Lian Cheng, begitulah keadaannya. Sebagai wanita yang langka, dia bisa mengakses. Hal-hal yang dia akses benar-benar terlalu banyak. Dengan mudah mencuri dokumen rahasia. Awalnya dia juga tidak tahu bahwa masalah ini akan menjadi sebesar ini. Bahkan tidak tahu bahwa makalah ini akan dipublikasikan untuk umum. Dia mengira dia hanya mendapatkan sedikit uang tambahan. Sedikit uang cepat tidak ada salahnya. Tapi ketika dia melihat opini publik tidak bisa dikendalikan, dia tahu bahwa semuanya akan berakhir buruk. Tidak lama setelah Lian Cheng berbicara, dia sudah mengaku. Namun, ketika gadis ini dibawa pergi, dia difoto oleh orang yang berniat jahat. Lihatlah, drama ini sama sekali tidak bisa diakhiri. Apa yang disebut nano ini berasal dari Laboratorium Nano di Universitas Nasional. Sekarang orang tersebut sudah dibawa pergi. Yang bernama Luyu adalah seorang gadis. Dia adalah seorang akademisi yang licik. Semua mentor dan kakak kelasnya mungkin saja untuk mendukung sensasi yang dibuatnya. Akibatnya, beberapa orang di atas percaya itu benar. Sangat konyol. Saya sekarang sudah mendapatkan kabar bahwa atasan sangat marah. Dan operasi pedang bersatu di Laut Selatan sangat gagal. Sama sekali tidak seperti yang dikatakan juru bicara berita. Sekelompok komentar yang sangat meyakinkan telah muncul. Terutama dengan gambar gadis itu yang dibawa pergi. Gambar itu membuat banyak orang percaya bahwa itu benar. Kita harus mengeluarkan pernyataan untuk membersihkan nama Luyu. Kita tidak boleh membiarkan peneliti kita menderita ketidakadilan. San Lao dengan bersemangat duduk di ruang rapat dan berkata dengan keras. Saya mengerti perasaanmu. Tenang saja. Saya hanya memiliki rasa hormat yang tinggi untuk peneliti seperti ini. Pemimpin yang duduk di posisi utama menetapkan nada. Saat opini publik di internet benar-benar meledak, militer dengan diam-diam merilis sebuah video. Judul video itu adalah Rencana Guzheng. Di dalam video, sebuah kapal yang bertuliskan kaki bak mandi ayam. Kapal itu melaju dengan cepat. Namun, dalam perjalanan, tiba-tiba hancur berantakan. Langsung terpotong di permukaan laut. Menjadi entah berapa banyak potongan dan kemudian jatuh ke dalam air. Kemudian kamera mendekat dan memperbesar. Akhirnya, seutas benang tipis jatuh di permukaan laut. Ini adalah wilayah negara kita. Setiap kapal asing yang memasuki perairan kita harus siap untuk kemungkinan tenggelam kapan saja. Tindakan di Laut Selatan bertujuan untuk mengintimidasi negara-negara sekitar. Beberapa negara kecil yang tidak berarti. Sementara serangan dengan bilah nano yang tiba-tiba menghasilkan hasil yang mengejutkan. Video ini tidak diragukan lagi adalah serangan paling kuat terhadap serangan terkuat dari lawan. Hahaha, saya sudah tahu. Bagaimana mungkin negara akan menipu kita? Kita adalah yang paling ahli dalam menuliskan aib dalam sejarah dan mempelajarinya berulang kali. Saya melihat sesuatu yang sangat diam-diam. Dan saya tahu itu sudah berhasil. Bagi yang meragukan, saya ingin mendengar suara kalian. Rencana Guzheng sudah mulai membara. Artinya, jaring pancing yang menghancurkan kapal perang itu benar-benar ada. Apakah kita berada di dunia yang sama? Kenapa saya merasa setelah bangun tidur,
Seolah-olah perkembangan telah meninggalkan saya. Jadi sekarang saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa sih Luyu? Penulis makalah ini? Kok bisa nulis ginian? Tali pancing ini terbuat dari bahan apa? Ketika video itu menjelaskan semuanya, opini publik benar-benar berubah. Mereka yang baru-baru ini terus ditekan dan berada dalam posisi yang lemah. Dan tidak tahu bagaimana membalas, para penggemar. Akhirnya bisa songong juga di saat kayak gini. Semua orang dengan gila-gilanya membagikan video ini. Mereka yang disebut-sebut sebagai pengkritik besar semua terdiam. Ketika bertemu dengan beberapa orang, mereka hanya bisa berkata dengan nada iri. Video ini pasti sudah diedit, lalu memicu tertawa terbahak-bahak. Dan semakin banyak orang yang penasaran adalah, siapa sebenarnya Luyu ini? Siapa orang yang dibawa pergi? Segera mereka menemukan dalam pengumuman di kantor polisi Jiangcheng, bahwa seorang wanita telah dituntut karena dugaan pelanggaran keamanan negara. Dan lain-lain telah diajukan tuntutan. Artinya, orang yang dibawa pergi bukanlah Luyu. Tetapi ada orang yang menjual karya asli penulis Luyu. Dari makalahnya kepada beberapa pihak asing. Pengkhianat negara harus dihukum berat. Hasil yang dibuat oleh Tuan Luyu menjadi alat untuk keuntungan orang lain. Suara kemarahan tidak henti-hentinya terdengar. Sungguh sangat menjengkelkan. Ilmu material terdengar sederhana. Tetapi di dalam negeri selalu berada dalam keadaan yang cukup pasif. Dan sekarang bila nano bahkan bisa langsung digunakan sebagai senjata. Ternyata dicuri olehnya dengan mudah. Untungnya inti dari seluruh makalah tidak bocor. Jadi, apakah saya sekarang bisa menyimpulkan? Luyu adalah orang dari Universitas Nasional Jiangcheng, yang tergabung dalam laboratorium penelitian nano. Kita langsung mencari informasi saja, bukan? Orang besar seperti ini sudah lama ingin disembah. Tetapi hasilnya justru tidak ada dalam daftar yang diumumkan oleh laboratorium penelitian nano. Dalam daftar itu sama sekali tidak ada nama Luyu. Dan beberapa orang baik hati bahkan memeriksa seluruh universitas nasional. Yang paling mendekati dalam hal gelar pendidikan hanyalah doktor dari jurusan matematika. Namun ini masih jauh berbeda. Dan seseorang menemukan sebuah pesan. Doktor dari jurusan matematika ini dalam perjalanan untuk sidang. Mengalami kecelakaan dan saat ini masih dalam perawatan. Jadi, siapa sebenarnya dia? Namun, ada yang segera memberikan balasan. Mohon negara harus melakukan pekerjaan menjaga kerahasiaan dengan ketat. Tuan Luyu ini pasti adalah aset berharga negara. Saya tidak ingin siapapun mengganggunya. Pekerjaan dan kehidupan lansia. Saat ini, Jiang yang sangat bersemangat melihat berbagai pernyataan. Dia menoleh melihatmu yang terbaring di tempat tidur. Dalam hati dia berpikir, "Kakak, apakah kamu melihat ini?" Dia tidak menyadari sebuah surat dari Princeton. Balasan dari Profesor Kleiman dari universitas tersebut. Sementara itu, di Bandara Jiangcheng, Kleiman yang berambut pirang dan bermata biru sudah tidak sabar untuk keluar dari aula bandara. Tiongkok tampaknya lebih makmur daripada yang saya bayangkan. Mereka seharusnya tidak tertinggal. Apakah desa masih mengikat rambutnya? Kleiman bukanlah orang yang belum pernah melihat orang-orang dari Huaxia. Ada juga mahasiswa Tiongkok di Princeton. Namun, dia percaya bahwa itu pasti ada perbedaan antara para pelopor. Dan saluran yang dia ketahui tentu saja dari media yang dikendalikan oleh Eagle Source. Makanya pas dia injakin kaki, langsung kagetnya minta ampun. Namun, semua itu hanyalah kejadian kecil yang tidak dia anggap serius. Yang paling dia ingat adalah makalahmu yang akan pergi. Segera pergi ke Universitas Nasional Huaxia. Saya ingin segera bertemu dengan Luyu, sang jenius. Kleiman dengan bersemangat naik ke kendaraan, lalu langsung menuju Universitas Nasional. Namun, tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Menunggu asistennya memberitahu melalui email. Ketika resmi dari Universitas Nasional. Baru kemudian tiba-tiba memicu hiruk-pikuk yang luar biasa. Terutama di Departemen Matematika Universitas Nasional. Profesor Kleiman ternyata datang untuk berdiskusi dan bertanya. Ini membuat Departemen Matematika Universitas Nasional dipenuhi dengan rasanya ikut bangga banget, Cai. Ternyata Departemen Matematika kita sekuat ini. Matematikawan terbaik Kleiman adalah salah satu dari beberapa tokoh besar saat ini. Dia bahkan datang sendiri dan mengatakan untuk berdiskusi. Profesor Chen Kesen. Penerimaan Profesor Kleiman kali ini. Pekerjaan ini akan kamu yang menghubungkannya. Yang lain tidak boleh mengecewakan. Mengerti? Semua permintaan selama tidak berlebihan bisa dipenuhi. Ini adalah kesempatan untuk terhubung dengan internasional. Dekan pasti tidak akan membiarkan ini terlewat. Chen Kesen juga sangat bersemangat. Dulu ketika dia belajar doktor, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk belajar di bawah bimbingan Kleiman. Sekarang dia bisa berdiskusi langsung. Ternyata inilah reputasi saya di tingkat internasional. Segera, sebuah konferensi akademis diadakan.
Semua tokoh penting di Departemen Matematika hadir. Setelah Kleiman tiba, dia mengernyitkan dahi, melihat sekeliling dan kemudian tertawa. Mohon saya siapa yang merupakan Dr. Luyu. Saat ini, kamu sedang berada di ruang penelitian yang seskolar milikmu. Di dalam laboratorium tingkat itu, melakukan perhitungan dengan gila. Kamu tahu bahwa teorema Goldbach itu sulit, tapi tidak menyangka akan sesulit ini. Hanya dengan mendalami penelitian, kita akan tahu betapa sulitnya masalah-masalah ini untuk diselesaikan. Setelah mengalami perkembangan selama 200 tahun, tidak tahu berapa banyak ide yang akhirnya dibatalkan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa teorema Goldbach sama sekali tidak mungkin dibuktikan. Namun, ada kabar baik. Selamat kepada pemilik sistem yang telah mempromosikan Nanoblade mencapai 10.000 salinan. Hadiah 1 jam tambahan umur. Ya, benar. 10.000 salinan. Sebelumnya 100. Setelah menambah 5 jam kemudian, data meningkat 100 kali lipat secara langsung. Apalagi yang bisa dilakukan? Sistem ini hanya bisa ditanggung sendiri. Namun, pembuktian awal dari teorema Goldbach, makalah itu belum mendapatkan kabar. Apakah adik tingkatku belum menerbitkan? Atau masih dalam tahap peninjauan? Atau mungkin makalah itu memang tidak valid? Kamu tidak tahu dugaan mana yang benar. Tapi kamu menghemat waktu yang bisa kamu gunakan untuk berpikir jernih dan sepenuhnya terlibat dalam penelitian. Untungnya, waktu untuk penghargaan Nanoblade sudah 12 jam, memberimu tambahan waktu setengah hari. Tapi meskipun begitu, hanya ada waktu 1 hari. Hatimu dipenuhi dengan rasa mendesak. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berjuang sekuat tenaga. Pendekatan saya dari metode grup tidak ada masalah. Sekarang yang konkret adalah pada tahap pembuktian terakhir. Semoga kesimpulan saya tidak salah. Kamu merasa tegang memasuki tahap akhir. Kelompok yang paling sering muncul dalam seluruh makalah. Metode grup sebenarnya berasal dari metode penyaringan. Dan Tuan Chen Jingrun mengembangkan metode penyaringan dengan perbaikan, yaitu metode penyaringan berbobot. Dia juga menyelesaikan ini dengan metode penyaringan berbobot. Dengan bantuan ini, dia menyelesaikan 12/3. Dan metode pengelompokanmu adalah langkah lebih lanjut dari metode pemilihan berbobot, yang merupakan dasar dari metode penyaringan. Bahkan, lebih dari setengah dari seluruh makalahmu menghabiskan ruang untuk menggambarkan seluruh metode pengelompokan, agar orang lain yang membaca makalah ini dapat memahaminya. Ini juga alasan mengapa dalam analisis metode pengelompokanmu, dalam pembahasan teorema Goldbach, akan membuat Profesor Kleiman begitu bersemangat. Sangat sederhana. Teorema Goldbach belum terbukti. Metode pengelompokan ini adalah sesuatu yang cukup untuk membuat orang bersemangat. Bahkan membagi metode pengelompokan pun sudah cukup. Terakhir kali di jurnal matematika. Jadi dia langsung menyeberangi lautan untuk datang ke Tiongkok. Ingin bertemu dengan matematikawan yang luar biasa ini. Dalam pandangan Kleiman, lahir di tanah Tiongkok yang kuno dan tertinggal adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Setidaknya harus seseorang yang pernah belajar di Princeton. Ini adalah pandangannya sebelumnya dan sekarang tentu saja akan berubah. Setelah selesai, kamu sudah sangat mengantuk dan kesadaranmu hampir kabur. Meskipun di laboratorium tingkat yang seskolar, di dalamnya kamu tidak merasakan sakit. Namun kelelahan tubuh itu sendiri tidak bisa dihindari. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Tidak bisa, aku belum bisa tidur. Jika aku jatuh sekarang, bagaimana jika artikel pertama tidak diterima? Bagaimana jika tidak mendapatkan perpanjangan umur yang sesuai? Aku mati begitu saja dalam tidur tanpa alasan yang jelas. Bagaimana mungkin aku bisa menerima itu? Jadi pada saat ini, kamu memilih untuk membuka mata. Dokter, bagaimana kabar kakak senior saya sekarang? Jiang Yan sangat tegang. Dia sama sekali tidak tahu tentangmu. Bagaimana hasil dari artikel itu? Kemungkinan besar tidak ada balasan email sama sekali. Namun, dia sangat berharap kakak seniornya bisa bangun. Dia juga tidak berharap banyak pada artikel itu. Tapi kakak senior harus melihat aplikasi dari bilah nano ini. Liu Ru yang mendorong bingkai kacamatanya, terlihat sedikit diam. Data tanda vital pasien terus menurun. Artinya setelah bertahan selama sehari, tubuhnya terus menurun. Meskipun hanya dalam bentuk yang lambat. Liu Ru yang tidak melanjutkan pembicaraannya. Dia sangat bertanggung jawab terhadap setiap pasien. Namun di antara semua pasien, hanya kamu memberikan kesan yang sangat mendalam baginya. Orang lain ada yang memiliki keinginan hidup yang kuat, sementara yang lain telah menyerah pada harapan. Hanya kamu yang murni untuk dirimu sendiri. Idealisme untuk penelitianmu sendiri. Namun melihat seseorang yang begitu murni ini, seseorang ternyata perlahan-lahan memudar. Mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kamu sudah berjuang melawan takdir 2 kali. Apakah tidak bisa ada sekali lagi? Kamu telah menciptakan 2 keajaiban, mengapa tidak menciptakan 1 lagi?
Liu Ruyan berpikir dalam hati. Dia merasakan sesuatu yang sangat halus di dalam hatinya. Bukan hanya karena sikap seorang dokter terhadap pasien, tapi juga ada suara di dalam hatinya sendiri. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri orang ini di ranjang rumah sakit. Apa jenis keajaiban yang diciptakan oleh manusia? Dia mengira cerita tentang para ilmuwan di buku pelajaran sebelumnya. Semuanya adalah kisah yang disusun untuk kemuliaan yang megah. Tapi setelah kamu muncul, dia mulai percaya. Jika orang seperti ini tidak bisa menciptakan keajaiban, dia bahkan merasa apa arti pekerjaannya. Dia sendiri tidak terlalu memperhatikan berita-berita di internet. Dia hanya fokus pada publikasi akademis di bidangnya. Tapi belakangan ini suara tentang pedang bersatu di Laut Selatan terlalu keras. Dia lebih memahami daripada siapapun. Lu Yu yang diperdebatkan orang-orang sebenarnya ada di depan matanya. Hasil karya ilmiah kamu juga diselesaikan di depan matanya. Melihatmu, dia merasakan bahwa dia tidak sendirian di jalannya. Meskipun kedua orang ini sama sekali bukan di bidang yang sama. Melihat kondisi saat ini, kamu paling lama. Masih bisa bertahan selama 10 jam lagi. Di dalam hati, ia merasakan gelombang kecil. Ia sedang bersiap untuk pergi ke ruang rapat dan berkumpul dengan semua ahli gawat darurat terbaik di negara ini. Setiap orang ini terkenal dengan sangat baik. Ia tidak merasakan kehilangan seperti wilayahnya yang terambil. Ia juga sangat menantikan untuk berlatih dengan para ahli ini. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawa. Jika ada yang lebih baik darinya. Bahkan tanpa orang lain mengatakan, ia akan memberikan tempatnya. Pasien sudah sadar. Saat itu, seorang perawat berteriak dengan gembira. Jiang Yan memandangmu dengan wajah terkejut. Pupil yang kabur itu kembali fokus. Kakak, akhirnya kamu sadar. Jiang Yan menutup mulutnya dan berkata dengan air mata. Kamu tersenyum tipis. Namun, rasa sakit yang terlibat segera membuatmu terengah-engah. Sistem anjing ini jangan bicara tentang menyelamatkan nyawa dulu. Bisakah kita menghentikan rasa sakit ini dulu? Setiap kali seperti ini, saya merasa hampir menjadi seorang penyiksa diri. Dalam hati, kamu mengeluh dan menghela napas. Tidak diragukan lagi, sistem proposal seperti ini malas untuk memberikan jawaban. Kamu sekarang perlu istirahat dengan baik. Keadaanmu sangat buruk. Liu Ruyan segera maju dan berkata. Kamu mengangguk sedikit dan kemudian melihat ke arah Jiang Yan. Cerita buku Qi. Adik tingkat. Bagaimana dengan tesis saya? Begitu mendengar itu, Jiang Yan menangis lebih keras. Dia tidak berhasil. Dia tidak menyelesaikan amanat kakak tingkatnya. Bahkan dia tidak bisa menemukan pembimbingnya. Tidak dipublikasikan, meskipun dalam hati sudah ada perkiraan, kamu tetap tidak bisa menahan senyum sinis. Ternyata, mengirimkan tesis tidak berhasil, ya? Cerita buku. Sistem adalah sistem. Saya tidak bisa menemukan pembimbing. Saya telah mengirimkan tesis ke semua jurnal matematika terbaik tetapi tidak mendapatkan balasan. Jiang Yan menundukkan kepala seolah-olah telah melakukan kesalahan. Baiklah. Kamu menghela napas dan segera berkata, ambilkan komputernya. Entah itu dalam proses peninjauan atau sistem yang sama sekali tidak membolehkan makalah yang tidak berkualitas. Aku tidak berani mempertaruhkan nyawaku. Tidak bisa berhenti sejenak. Aku harus mulai bekerja. Sama sekali tidak boleh. Terakhir kali aku mengizinkanmu itu sudah merupakan konsesi terbesar. Liu Ru yang merasa marah di dalam hati. Pasien ini baik di mana-mana. Hanya saja tidak mau mendengarkan. Tapi dia mengabaikan satu fakta. Kebaikan pasien ini adalah dia tidak pernah mendengarkan dan harus tetap bekerja dari awal. Kamu harus keluar dari bahaya terlebih dahulu. Lanjutkan pekerjaan risetmu. Jika tidak, aku sama sekali tidak mungkin setuju lagi. Ini adalah penghinaan terhadap hidupmu sendiri. Ini juga merupakan ketidakhormatan bagi kami sebagai tenaga medis. Liu Ruyan berkata dengan serius. Benar, kakak. Kali ini, dengarkanlah dokter. Sudah kukatakan kali ini tidak semudah itu. Dalam hati merasa cemas, tinggal berapa jam lagi. Seandainya bukan karena pisau nano yang ditambahkan terakhir. Zon sendiri sekarang sudah hampir habis. Dokter Liu, seberapa lama saya bisa bertahan sekarang? Kamu menghela napas dan bertanya. Pertanyaan ini langsung membuat Liu Ruyan tidak bisa menjawab. Karena kondisi kamu sebelumnya tidak pernah terjadi. Tubuh jelas-jelas selalu berada di ambang kematian. Namun setiap kali, kamu berhasil bertahan dengan ajaib. Dia bahkan sulit untuk menilai. Apakah ini hasil dari obat modern? Atau sepenuhnya bergantung pada keinginanmu untuk bertahan hidup? Jika dia bisa menarik kesimpulan ini lebih awal, dia mungkin akan langsung mengatakan tidak ada harapan. Tapi sekarang dia tidak bisa mengatakannya. Bagaimana jika itu merusak semangat bertahan hidupmu? Tapi jika dia tidak jujur, apa yang bisa dilakukan? Membiarkanmu menunggu mati di sini. Kamu juga seorang peneliti. Tidak ada yang lebih tahu tentang dirimu selain dirimu sendiri.
Di mana bagian tubuhmu yang terasa sakit? Saya berharap kamu bisa mempercayai saya. Setiap yang saya lakukan adalah untuk negara. Saya berharap negaraku bisa semakin makmur dan sejahtera. Hidupku adalah sisa-sisa terakhir dari bara. Jika bisa, aku berharap mati saat bekerja. Kau bisa mengerti aku, kan? Kau menatap Liu Ruyan dengan penuh harap. Liu Ruyan selalu memiliki wajah yang tak tergoyahkan. Saat ini, dia juga mulai tidak bisa mempertahankan itu. Aku berharap mati saat bekerja. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Hati yang dingin itu dihantam oleh panas yang membara. Kau kembali menatap Jiang Yan yang menggenggam erat tangannya. Anggaplah ini sebagai harapan terakhirku. Jiang Yan kembali runtuh. Kakak senior sudah mengatakannya untuk ketiga kalinya. Tapi setiap kali, dia merasakan lebih dalam. Setiap kali, dia bisa merasakan waktu yang mendesak. Dia juga paling tidak tahan dengan tatapan Lu Yu ini. Baiklah, aku berjanji padamu. Jiang Yan menutup mulutnya dan sekali lagi mengeluarkan komputer. Kau menyentuh komputer dan akhirnya merasa sedikit tenang. Namun, segera setelah membuka komputer, saya melihat balasan dari Kleiman. Dan juga balasan pertama dari jurnal tahunan selama beberapa tahun. Yang terhormat, Bapak Lu Yu, selamat pagi. Kami telah menerima tulisan Anda. Dan itu telah menarik minat besar kami. Jika memungkinkan, apakah Anda bisa datang ke sini untuk memberikan presentasi? Surat Kleiman tentu saja juga merupakan undangan untuk pertemuan cerita. Anda belum tahu bahwa Kleiman telah tiba di Universitas Nasional. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Anda. Namun, itu masih belum cukup cepat, sangat lambat. Anda menggigit bibir dan memutuskan untuk mengabaikan email-email ini. Mulailah mengetik hasil penelitian Anda di tingkat sekolah Yangtze. Hasil diskusi di dalam ruangan mulai dituliskan. Setiap kali, pemandangan ini bisa menginspirasi. Setiap kali seolah-olah merupakan cahaya abadi. Dia adalah orang yang mengundang kita untuk berkonsultasi, bukan? Di luar ruang itu sudah ada tim yang sangat mewah. Semuanya adalah ahli medis darurat terbaik di dalam negeri. Termasuk beberapa dokter penyakit dalam terbaik untuk penyakit kronis. Bahkan ada beberapa yang hanya bisa dilihat dalam referensi internal. Tenaga medis tradisional terbaik. Saat ini semua berkumpul di luar ruang perawatan kecil ini. Mungkin Liu Ruyan di bidang medis darurat. Benar-benar adalah seorang jenius terbaik. Namun orang-orang ini dulunya semua adalah jenius. Dan mereka juga memiliki lebih banyak pengalaman. Bahkan Liu Ruyan pun harus menghormati mereka. Ternyata pahlawan muncul dari generasi muda. Seorang pria tua berambut putih berkata dengan penuh rasa. Mereka melihatmu. Dan melihat perasaan kesepian yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti seorang pertapa yang menderita atau seorang pencari kebenaran yang saleh. Individu yang berjalan sendirian di jalan pencarian yang panjang. Ini menyentuh semua anggota tim ahli yang datang ke sini. Awalnya mereka memiliki keluhan terhadap pengumpulan yang dilakukan oleh San Lao. Namun saat ini tidak ada yang bisa dikatakan. Mereka sudah mendapatkan laporan kondisi kamu. Mereka sangat memahami rasa sakit seperti apa yang harus kamu tanggung. Namun mereka tetap bertahan di garis depan mereka. Harus mencapai prestasi mereka sendiri. Ini adalah cahaya bangsa kita, pilar generasi muda. Apa yang dikatakan San Lao benar, dia tidak boleh mati. Namun melihat laporan kondisi, mereka kembali terdiam. Bisa dikatakan Liu Ruyan sudah melakukannya. Segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh tenaga medis. Terus melakukannya, apalagi yang bisa dilakukan. Namun pada saat itu, sekelompok orang berlari cepat dari luar dengan tergesa-gesa. Di mana Lu Yu? Kami mencari Lu Yu. Orang yang datang berkata dengan tergesa-gesa. Diam. Apa kamu tidak melihat ini adalah ruang Icu? Liu Ruyan melihat orang-orang ini. Hatinya dipenuhi kemarahan, langsung memarahi. Orang-orang yang datang semua terkejut. Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak mematuhi aturan, segera menunduk dan meminta maaf. Ini sebenarnya bagaimana? Kami adalah mahasiswa dari jurusan Matematika Universitas Nasional. Mahasiswa di bawah bimbingan Profesor Chen Kesen, yang juga merupakan kakak tingkat Lu Yu. Kemajuan penelitiannya tentang dugaan Gold Badge telah mendapatkan pengakuan tinggi dari Profesor Kleiman. Profesor Kleiman sudah tiba di Universitas Nasional untuk berbicara langsung dengannya. Ini adalah yang pertama kali di negara kita. Cepat, biarkan saya bertemu Lu Yu. Orang itu sangat bersemangat. Lihat sendiri. Liu Ruyan malas menjelaskan dan membuka pintu. Kakak tingkat Lu Yu ini juga terlihat bingung. Sepertinya Liu Ruyan tidak begitu ramah kepada mereka. Bahkan sekelompok ahli itu memandang mereka dengan tatapan yang sangat menolak. Ini sebenarnya terjadi apa? Ketika mereka sampai di depan kaca melihat Jiang Yan memegang komputer. Kamu di ranjang rumah sakit penuh dengan selang. Suara beep mesin terus-menerus di sekitar. Masih ada bercak darah di baju pasien yang belum sempat dibersihkan.
Mereka bisa melihat wajahmu yang pucat tanpa sedikit pun warna darah. Seluruh tubuhmu bergetar karena rasa sakit yang luar biasa. Mereka bisa melihatmu menggigit gigi dengan keringat dingin di dahi. Kecelakaan mobil ditambah kanker pankreas stadium akhir. Kecelakaan mobil justru menjadi penyakit yang paling ringan di sini. Kanker pankreas stadium akhir. Bahkan jika mereka bukan tenaga medis, mereka tahu. Ini adalah salah satu jenis kanker yang paling menyakitkan. Hampir-hampir menyiksa orang sampai mati. Namun, kamu tetap diam, mengetik satu kata demi satu kata. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka adalah kakak tingkatmu. Kakak tingkat perempuan tidak banyak bertemu. Bahkan sebagian besar belum pernah bertemu. Mereka hanya dipanggil oleh Profesor Chen Kesen untuk menyampaikan berita. Saat melihatmu sekarang, mereka jadi bingung. Atau bisa dikatakan, sebelum datang, mereka mendengar Kleiman memanggil namamu. Ketika mereka ingin bertemu denganmu, mereka juga bingung. Mereka hampir tidak memiliki kesan yang mendalam tentang junior ini. Atau seseorang yang tidak memiliki kehadiran yang jelas. Matematika memang merupakan seorang pelancong yang kesepian. Apakah cedera junior ini begitu parah? Bagaimana cara berkomunikasi dengan Profesor Kleiman tentang ini? Mengapa dia bisa seperti ini? Wu Zhong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pertanyaan ini membuat Liu Ruyan dan yang lainnya menatap. Tatapan mereka semakin tidak wajar. Kalian adalah kakak tingkat? Kalian tidak tahu dia seperti ini? Bukan hanya untuk menjenguk, tetapi juga menambah beban kerja. Seorang kakak perempuan segera menarik bajunya. Dia juga menyadari bahwa dia telah salah bicara. Maaf, maksud kami adalah kami tidak tahu. Cedera Lu Yu bisa separah ini? Kalian tunggu di sini, mungkin dia akan memberi kalian jawaban. Liu Ru yang memotong pembicaraannya. Wu Zhong segera menutup mulutnya, tetapi hatinya tidak bisa menahan gelombang emosi. Adik tingkat ini biasanya terlihat tidak sepertinya orang seperti apa yang punya latar belakang. Tapi mengapa di depan pintu ini ada satu demi satu? Yang terlihat seperti patung Buddha besar? Pihak rumah sakit sangat memperhatikan ini. Apakah ini karena pernyataan akhir Lu Yu tentang dugaan gold badge? Belum lagi yang lainnya. Orang-orang di rumah sakit juga tidak mengerti. Jika ada latar belakang, Lu Yu tidak akan mengalami penundaan kelulusan selama bertahun-tahun. Namun sekarang mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Liu Ruyan dengan menunggu hasil. Namun, mereka juga tidak memiliki banyak cara. Sebenarnya mereka sangat cemas di dalam hati. Seandainya ini bukan rumah sakit, mereka mungkin sudah ingin menerobos masuk. Kleiman dan Chen Kesen sedang menunggu di sana. Lu Yu mengalami masalah lagi. Saya sudah bilang tidak boleh membiarkannya bekerja. Tiba-tiba seorang dokter tidak bisa menahan diri dan berteriak. Liu Ruyan sudah melihatnya dan langsung bergegas masuk. Kamu duduk di tempat tidur rumah sakit sambil memuntahkan darah. Orang itu sudah sepenuhnya pingsan. Wu Zhong dan yang lainnya sudah benar-benar terkejut. Orang ini sudah pingsan. Masih menunggu hasil apa? Di dalam ruang perawatan, kamu sudah terjebak dalam upaya penyelamatan. Jiang Yan memeluk komputer, matanya sudah bengkak karena menangis. Jiang Yan. Lu Yu bagaimana keadaannya? Wu Zhong melihat Jiang Yan dan langsung teringat. Dia segera bertanya pada juniornya ini. Jiang Yan melirik dengan dingin kepada kakak-kakak senior ini. Ketika Lu Yu sakit parah, mereka tidak ada satupun yang datang menjenguk. Dosen Chen Kesen bahkan langsung menghilang dari pertemuan cerita buku. Ini membuat Jiang Yan sama sekali kehilangan kepercayaan kepada mereka. Namun, Chen Kesen memang adalah orang yang bisa dia temui. Di antara peneliti matematika terbaik, Lu Yu mungkin tidak akan selamat. Jiang Yan berkata pelan. Wu Zhong dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam di dalam hati. Tidak bisa tidak merasa kasihan pada junior ini. Jelas-jelas sudah dekat dengan kelulusan doktor, tetapi terjadi kecelakaan dan juga ditemukan penyakit serius. Jelas-jelas tesisnya menarik perhatian Profesor Kleiman. Bahkan rela datang langsung ke Tiongkok. Namun dia sekarat. Saya ingin mencari Profesor Chen Kesen. Jiang yang tiba-tiba berkata dengan tegas. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus bertemu dengan Chen Kesen. Dengan harga berapapun, bahkan jika harus memohon, dia harus bertemu dengannya. Di dalam hati Jiang Yan, tidak ada cara untuk membiarkan kakak tingkatnya tersembunyi di dalam komputer. Wu Zhong dan yang lainnya saling bertukar pandang dan bertanya dengan hati-hati. Ini adalah hasil dari junior Lu Yu. Jiang Yan mengangguk dengan tegas. Mereka baru saja hendak mengambilnya tetapi dihentikan oleh Jiang Yan. Dia sama sekali tidak membiarkan mereka menyentuhnya. Ikuti kami. Profesor Chen Kesen sudah menunggu junior Lu Yu. Wu Zhong berkata dengan gembira. Jiang Yan tertegun. Ada enggak? Kemudian dia dibawa oleh Wu Zhong dan yang lainnya menuju Universitas Nasional dan tiba di ruang rapat. Jiang Yan segera melihat Chen Kesen yang duduk di antara mereka. Namun di tempat itu ada banyak profesor terbaik dari Universitas Nasional.
profesor terbaik dari jurusan matematika. Dia terkejut dengan pemandangan ini. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa di proyektor ternyata dia melihat makalah yang diberikan oleh kakak senior Lu Yu sebelumnya tentang analisis metode kelompok terhadap teorema Goldbach. Dia langsung bingung. Tiba-tiba merasa sangat bersalah terhadap pemikirannya yang kecil. Ternyata sekolah sangat memperhatikan. Kleiman juga melihat Jiang Yan yang masuk dan tertegun sejenak. Permisi, apakah Anda Lu Yu? Maaf, saya menyebut Anda sebagai tuan dalam email Anda. Jiang Yan dengan gugup melirik Chen Kesen lagi. Dia segera melihat Kleiman dan langsung menggelengkan kepala. Tidak, aku bukan Lu Yu. Kleiman langsung merasa kecewa dan kehilangan minat. Saya rasa Universitas Negeri di Huaxia tidak memiliki sedikit pun itikat baik. Dia sangat marah. Jika bukan karena penjelasan Lu Yu tentang kelompok, tentang metode yang terlalu menarik, dia sama sekali tidak mungkin berada di sini. Profesor Kleiman, tunggu sebentar, pasti ada kesalahpahaman ini. Saya pasti akan segera memanggil Lu Yu. Chen Kesen segera berkata dan kemudian marah kepada Jiang Yan. Kenapa kamu di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kamu datang? Jiang Yan langsung merasa bingung. Melihat komputer di tangannya, dia berkata pelan. Ini adalah hasil penelitian kakak Lu Yu. Seluruh kelas tiba-tiba menjadi sunyi. Melalui penerjemah, Kleiman juga terkejut. Membuka lebar matanya dan melihat ke arah Jiang Yan. Ini beneran. Mengapa Tuan Lu Yu tidak datang sendiri? Saya memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan padanya. Hanya melihat makalah tidak dapat menjelaskan banyak keraguan saya. Metode pengelompokan yang dia gunakan benar-benar membuat saya terpesona. Kleiman melangkah cepat dan tiba di samping Jiang Yan. Dia menepuk bahu Jiang Yan dengan erat. Permisi, apakah ini? Kleiman menundukkan kepala melihat ke arah yang dipegang Jiang Yan. Komputer terlihat sangat bersemangat dan bertanya dengan suara pelan. Seolah-olah bertemu dengan benda suci di jalan menuju ziarah. Dengan rasa hormat dan khusyuk seperti benda suci. Iya, dong. Ini adalah naskah warisan dari kakak senior Lu Yu.